Bab 2961, Subscribe Penatua. Hansen tidak tahu apakah kursi pertama Sky Palace memiliki hubungan dengan roh dewa. Satu hal yang dia tahu pasti adalah bahwa dia tidak berbohong. Satu bawahan utama dan 4 bawahan. Hansen memanggil lentera batunya. Dia dan Bauer sama-sama bisa menggunakan lentera batu, tapi dia hanya bisa menggunakan kekuatan lentera batu. Dia tidak bisa mengendalikan lentera batu, jadi dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan lentera batu. Sekarang, Hansen telah naik level ke kelas dewa sejati. Dia bisa mencobanya lagi. Mungkin kali ini dia bisa mengendalikan lentera batu. Wajah wanita iblis dan yang lainnya tidak terlihat bagus. Pada awalnya, mereka tidak menggunakan lentera ras karena lentera ras utama yang dipegang Hansen saat itu. Mereka mengira Hansen tidak memiliki tubuh suci dan percaya dia tidak bisa mengaktifkan lentera ras utama. Itu membuat mereka merasa lebih aman. Jika lentera utama tidak diaktifkan, keempat lentera ras bawahan tidak akan terpengaruh. Hansen memandang wanita iblis dan Old Vulture. Dia kemudian menempatkan kekuatannya ke dalam lentera batu. Dia ingin mengaktifkan lentera ras sekret. Ketika Hansen telah menyalakan lentera batu sebelumnya, lentera batu tidak bereaksi. Sekarang, dia mencobanya lagi. Bagaimanapun, kekuatan Hansen lebih besar daripada saat dia di kelas kupu-kupu. Bis. Ada kekuatan luar biasa yang ditempatkan di dalam lentera batu. Itu membuat nyala api lentera batu menjadi sangat terang. Api yang sangat kecil tiba-tiba menjadi seterang obor. Api menakutkan itu lebih terang dari 4 lentera ras bawahan yang menyala bersama. Itu menerangi segala sesuatu di sekitar. Wanita iblis, Old Vulture, binatang tanpa mata, dan Red Ghost terkejut. Lentera utama telah diaktifkan. 4 lentera ras bawahan bereaksi. Mereka semua gemetar saat nyala api mulai bergetar. Mereka menghadap lentera batu yang dimiliki Hansen. Sepertinya mereka menuruti kemauannya. Setelah melihat pemandangan ini, kursi pertama Sky Palace sangat bahagia. Dia ingin mencoba ini juga. Dia tidak menyangka bahwa Hansen mampu mengaktifkan lentera ras utama sekret. Detik berikutnya, suara mendengung lain terdengar. Lentera ras utama terlepas dari cengkeraman Hansen. Itu menuju ke aula suci. Tangan Hansen penuh dengan darah. Dia jelas telah terluka oleh lentera ras. Kebahagiaan dan kesedihan dibalik. Wajah kursi pertama Sky Palace berubah. Wanita iblis dan 3 lainnya terkejut dan bahagia. Hansen melihat tangannya dan mengerutkan kening. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menggunakan lentera batu. Itu memaksa dirinya keluar dari tangannya. Seseorang dengan mudah merasakan betapa kuatnya kekuatan lentera batu karena kemampuannya untuk melakukan itu. Hanya Hansen yang tahu bahwa ketika kekuatannya memasuki lentera batu, itu belum diaktifkan untuk dirinya sendiri. Itu mengaktifkan kekuatan di dalam lentera batu dan mulai bertarung. Ledakan. Lentera batu mendarat di atap istana suci. 5 lentera ras, 1 utama dan 4 bawahan, bersinar. Mereka menerangi kegelapan di sekitar. Rasanya seperti siang hari. Hansen melihat bahwa ada Charming Space dalam kegelapan. Dia juga melihat Fate Monument di kejauhan. 9000 King dan ikan mas besar dan kecil masih ada di sana, melihat ke arahnya. Hansen mengira Red Ghost kembali karena dia telah berhasil membunuh 9000 King dan yang lainnya, tetapi ternyata tidak seperti itu. Situasi ini agak negatif, tetapi setidaknya mereka belum mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya istana suci berkedip-kedip. Itu bukanlah ilusi, benar-benar gemetar. Atap istana raksasa itu seperti bukaan bunga teratai. Itu menunjukkan banyak patung istana suci. Lentera batu perlahan menuju kursi utama, yaitu patung batu Qinxiu. Itu mendarat di atas patung batunya. Hansen ingat bahwa patung batu Qinxiu seharusnya menyatukan kedua tangannya. Sekarang, patung itu mengulurkan tangan. Itu jelas dalam posisi yang berbeda. Hansen melihat lebih dekat. Dia tidak mengira patung itu hidup. Dia merasa aneh. Lentera batu mendarat di patung batu Qinxiu. Itu membuat seluruh patung batu terbakar. Itu seperti nyala api lentera batu. Bis, bis, bis. Lentera batu di tangan wanita iblis, binatang tanpa mata, Red Ghost, dan Old Vulture terbang keluar. Keempat lentera batu telah memaksa keluar dari kendali mereka. Mereka terbang ke istana suci. Sesaat 4 lentera ras bawahan turun dan dibagikan antara burung Phoenix, Ghost Car, Nine Life Chat, dan kepala Holy Kirin. 4 patung batu binatang suci itu terbakar seperti patung batu Qinxiu. 5 patung batu yang terbakar tiba-tiba menyulut seluruh istana suci. Seluruh istana berada di dalam api suci. 10 patung batu jenderal juga menyala. Seluruh istana suci itu seperti kota yang terbakar dengan api suci. Itu terlihat sangat halus. Haha, Hansen. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak memiliki tubuh suci. Kamu tidak akan mendapatkan persetujuan dari lentera ras sekret. Kamu tidak dapat mengontrol lentera ras, dan lentera utama telah meninggalkan kamu. Itu telah kembali ke istana suci. Sekarang, lentera suci telah dikembalikan ke tempatnya semula. Istana suci akan terbuka kembali. Yang kami butuhkan hanyalah tuan kecil untuk menjadi dewa sejati, dan kemudian kami akan kembali. Dia akan mengontrol istana suci dan melawan langit yang penuh dengan roh dewa. Old Vulture sangat bersemangat sehingga dia berteriak. Binatang besar tanpa mata itu berkata, Hansen, kamu sekarang harus mengerti bahwa pemimpin kecil adalah penyelamat yang ditakdirkan. Dia dimaksudkan untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas seluruh alam semesta. Bahkan jika kamu adalah ayahnya,
kamu tidak dapat menghentikan kekuasaannya. Petik 2. Ayo, Hansen, ikutlah dengan kami dan bantu Tuan Kecil melanggar aturan yang diberlakukan pada kami oleh roh dewa. Menjadi Tuan sejati alam semesta. Wanita iblis itu tertawa dan mengundang Hansen untuk ikut serta. Hansen mengabaikan wanita iblis dan 3 lainnya di sisinya. Dia melihat ke istana suci, yang terbakar seperti matahari. Ada 1 patung di istana suci. Dia melihat lentera ras utama dan patung batu Kinsiu. Old Vulture tertawa dan berkata, Hansen, duduk dan lihat saja. Kemuliaan sekret akan kembali berkat Tuan Kecil. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Petik 2. Hansen melihat pisau di tangannya saat dia perlahan berkata, aku tidak tahu apakah sekret bisa mendapatkan kejayaan masa lalunya, dan aku tidak tahu apakah Little Flower akan menjadi pangeran seluruh alam semesta. Aku tahu bahwa aku adalah ayahnya. Kamu menculik anakku dariku dan membuatnya melakukan hal paling berbahaya di seluruh alam semesta. Petik 2. Itu tidak bisa dihindari. Tuan Kecil memiliki bakat-bakat ini. Dia terlahir sebagai penyelamat. Kamu harus bangga padanya. Sebelum wanita iblis itu selesai, suara Hansen terdengar. Diam. Mata Hansen tampak sedingin es. Suaranya sedingin pisaunya. Dia terdengar tertekan saat dia berkata, kalian terus berbicara tentang hal-hal yang bodoh. Kamu terus melakukan hal-hal untuk menyakiti orang, percaya bahwa kamu sangat mulia. Apa kalian ini? Itu anakku. Bahkan aku tidak akan membiarkan dia memenuhi penyesalan dan impianku. Namun, kalian membuat keputusan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi penyelamatmu. Selamatkan ibumu. Jika kamu ingin diselamatkan, selamatkanlah diri kamu sendiri. Jangan hanya memaksakan impian yang tidak dapat kamu capai secara acak pada orang lain dan menyebutnya sebagai satu-satunya penyelamat. Beraninya kamu mengatakan sesuatu yang sangat cabul dan begitu bangga dan sombong tentang hal itu. Itu hanya kamu yang lemah, pengecut yang tidak berguna yang takut mati. Kamu hanya mengatakannya karena kamu takut. Petik 2. Hansen mengangkat kepalanya. Matanya seperti bila saat dia melihat patung Kinsiu. Kata demi kata, dia berkata, putra Hansen hanya akan hidup untuk dirinya sendiri. Dia akan berjuang untuk mimpinya sendiri. Petik 2. Pisau itu berdengung. Hansen mengangkat pisaunya tinggi-tinggi saat dia menebas ke arah istana suci yang sangat terang. F** kamu dan penyelamatmu. Bab 2962 Takdir Cahaya. Pisau yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Hansen. Ketika penyebab pisau karma jatuh, itu seperti seluruh galaksi jatuh. Lampu pisau yang menakutkan menebas di luar istana suci, tetapi terhalang oleh api suci. Tidak peduli bagaimana itu dipukul, itu tidak bisa masuk ke dalam cahaya. Tidak ada gunanya, kata Hering tua sambil tertawa sombong. Lentera balapan telah kembali. Bahkan langit yang penuh dengan roh dewa tidak akan memiliki kesempatan. Selain Tuan Kecil, yang memiliki tubuh suci, tidak ada yang bisa masuk. Tidak ada yang bisa melukainya. Petik 2. Wanita iblis itu bertanya, Hansen, mengapa kamu begitu keras kepala? Tuan Kecil adalah pemimpin semua orang. Kamu adalah ayahnya. Mengapa kamu menghalangi jalannya? Petik 2. Hansen memegang pisau penyebab karma. Dia terus menekan. Lampu pisau dan lampu istana suci terus saling bertabrakan. Cahaya istana suci bergetar, yang juga membuat tangan Hansen gemetar. Kulit di antara ibu jari dan telunjuknya pecah-pecah. Darah mendidih keluar dari lukanya. Bunga kecil bisa memutuskan apakah ini jalannya. Seperti yang kalian katakan, jalan ini telah diputuskan untuknya karena kamu sendiri terlalu takut untuk menjalaninya. Kalian malah membuat Little Flower berjalan-jalan, dan dia masih anak-anak. Jika kamu ingin membangun kembali kemuliaan suci, gunakan darah kamu sendiri untuk membangunnya. Jika kamu ingin membunuh langit yang penuh dengan roh dewa, gunakan pisau kamu sendiri untuk membunuh mereka. Menggunakan nyawa orang lain untuk menyelesaikan impianmu yang tidak bisa kamu capai sendiri. Pah, kamu membuatnya terdengar begitu agung. Kalian menyedihkan. Hansen dengan kasar mengucapkan setiap kata, yang seperti pisau tajam. Bagaimana kami menjelaskannya agar kamu dapat memahaminya? Di dunia ini, hanya Tuan Kecil yang memiliki tubuh suci. Hanya dia yang bisa menggunakan persenjataan roh suci dan mengendalikan lentera balapan. Hanya dia yang bisa melakukan hal seperti itu. Bahkan jika kami ingin melakukannya sendiri, itu tidak mungkin. Old Vulture marah. Wanita iblis itu berkata, Hansen, ada beberapa hal yang memang ditakdirkan. Ini seperti sekuat apapun kamu tidak dapat menggunakan lentera ras suci. Itu akan melawan. Ini seperti bagaimana kamu tidak dapat membakar air atau membuat api berhenti. Dunia menyetujui Tuan Kecil. Ia menerima Tuan Kecil sebagai penyelamatnya. Ada tanggung jawab yang harus dia kendalikan. Dia tidak bisa menghindari apa yang takdir paksakan untuk dia lakukan. Hansen terlihat sangat stabil. Dia terus menekan pisau karma penyebabnya. Bahkan kekuatan cahayanya membuat permukaan pisau karma penyebabnya terbakar. Itu membuat tubuh Hansen juga terbakar, tapi dia tidak mengalah. Hansen terlihat sangat marah saat dia terbakar. Dia terus mempercepat pertumbuhan kekuatannya. Hansen lebih suka mengekspos tubuh roh dewa supernya untuk menghancurkan omong kosong suci. Alam semesta akan terus berfungsi bahkan jika beberapa orang penting hilang, termasuk aku, kata Hansen dengan dingin. Tidak ada yang terlahir sebagai penyelamatnya. Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memikul beban sebesar itu pada saat mereka dilahirkan. Dibandingkan dengan kematian, apa yang disebut takdir hanyalah takdir hatimu. Jika kamu bersedia untuk membawanya, siapapun dapat memenuhi takdirnya. Pemimpin suci adalah yang terbaik dari generasinya.
Dia mencapai segalanya, dia memerintahkan segalanya, dia mengendalikan segalanya. Bahkan jika dia melakukan kejahatan, itu adalah takdir yang harus dia tanggung. Bahkan jika dia pantas mati, aku, Hansen, akan mengaguminya karena memiliki keberanian membawa takdir seperti itu. Aku tidak percaya bawahannya hanyalah sekelompok makhluk tidak berguna tanpa nyali atau pengetahuan. Kamu menghina nama dan warisan pemimpin suci. Petik 2. Wanita iblis, herring tua, binatang tanpa mata, dan hantu merah mendengar kata-katanya dan merasa marah. Mereka bukanlah lawan Hansen. Bahkan jika mereka merasa terhina, mereka tidak berani keluar dari cahaya istana suci untuk melawan Hansen. Kamu hanya mencoba memainkan permainan kata herring tua dengan dingin. Itu sangat marah. Jika kamu mengatakan setiap orang dapat membawa takdir mereka, mengapa kamu tidak pergi dan mengontrol lentera dan mengontrol istana suci? Jika kamu tidak dapat melakukannya, maka yang baru saja kamu katakan adalah omong kosong. Itu hanya omongan gila kamu karena kamu begitu kecil, tidak berguna, dan cemburu. Di masa lalu, mereka sangat kuat di alam semesta. Semua orang takut pada mereka. Untuk Old Vulture, khususnya, Hansen baru saja mengklaim bahwa dia adalah seorang pengecut. Bagaimana tidak gila? Tidak masalah jika aku berhasil. Aku mencoba yang terbaik, dan itu adalah sesuatu yang tidak masalah bagi aku. Hansen tampak yakin. Kata-kata herring tua tidak dapat mengubah pikirannya. Herring tuawi mengatakan sesuatu, tapi itu melihat api putih muncul di tubuh Hansen. Itu membara seperti gila padanya. Ini, tidak mungkin. Ini tidak mungkin, herring tua, setelah melihat nyala api, terkejut. Itu tidak bisa dipercaya. Wanita iblis, hantu merah, dan binatang tanpa mata membuka lebar mata mereka. Mereka melihat api seperti karangan bunga di Hansen. Wajah mereka tampak seperti melihat hantu. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Hanya tubuh suci yang dapat menggunakan persenjataan roh suci. Bagaimana dia bisa? Saat api di sekitar tubuh Hansen semakin terang, mata wanita iblis itu terbuka lebih lebar. Mengaum. Suara gemuruh terdengar di angkasa. Hansen berubah menjadi bayangan cahaya yang membawa cahaya putih dan tampak seperti Kirin. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bawah. Itu adalah roh suci dari Holy Kirin. The Holy Kirin. Mustahil. Selain pemimpin kecil kita yang memiliki tubuh suci, tidak ada yang bisa mengendalikan persenjataan Roh Kudus. Tidak mungkin. Melihat kekuatan yang seperti binatang suci yang menutupi tubuh Hansen dari bentuk Holy Kirin, herring tua bertindak seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Wanita iblis, hantu merah, dan binatang tanpa mata itu seperti ayam kayu. Mereka semua menatap cahaya Holy Kirin yang sama sekali tidak bisa berbicara. Ledakan. Roh suci Holy Kirin berubah menjadi api putih. Itu menuju ke arah pisau karma Hansen. Cahaya suci menyebabkan cahaya pisau karma terbakar. Api pisau itu membakar lebih kuat dan lebih kuat seperti matahari yang bersinar terang. Roh suci Holy Kirin benar-benar menjadi penyebab pisau karma. Pisau itu menjadi transparan. Seseorang bisa melihat tanda roh Holy Kirin di atasnya. Hansen mencengkeram pisau karma penyebabnya erat-erat dan merasakan gelombang kekuatan tak berujung melalui bilahnya, yang membuatnya merasa tenang. Sebelumnya, dia tidak bisa menggunakan Holy Kirin. Sekarang, untuk beberapa alasan, itu bereaksi, dan dia bisa memanggilnya. Hansen mengerti mengapa wanita iblis dan yang lainnya sangat percaya pada apa yang bisa dicapai oleh persenjataan roh suci untuk mereka. Holy Kirin memberikan kekuatan yang begitu kuat sehingga tidak bisa dibayangkan. Bahkan persenjataan kepribadian dewa seperti Skyfin Radis Godlands tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Holy Kirin. Itu seperti bintang atau bulan. Hansen menebas. Dia memecah cahaya istana suci. Hansen memasuki istana suci kemanapun cahaya pisau pergi. Hal pertama yang dihancurkan Hansen adalah pintu istana suci. Tidak. Tidak, wanita iblis, herring tua, hantu merah, dan binatang tanpa mata tampak putus asa dan meraung liar. Kekuatan lentera balapan tidak berguna melawan persenjataan roh suci. Itu tidak dapat mencegah kemajuan Hansen. Mereka tidak mengerti mengapa Hansen bisa menggunakan roh suci Holy Kirin. Itu seharusnya tidak mungkin. Pintu istana suci dipotong menjadi dua. Mereka jatuh di kedua sisi. Hansen memegang roh suci yang diinfuskan dengan pisau karma penyebab. Tiba-tiba, dia memasuki aula. Kemanapun cahaya pergi, patung batu yang terbakar itu pecah. Anggota badan dan dinding rusak ada di mana-mana. Hansen berdiri di depan Qin Xiu dan 4 patung batu binatang suci itu. Dia dengan liar melambai penyebab nyala pisau karma. Bab 2963, Subscribe Penatua. Hansen melihat ke arah patung Qin Xiu dan mengangkat pisau di tangannya. Qin Xiu, aku minum 3 cangkir anggurmu. Di masa depan, aku akan bertanggung jawab atas kehidupan Waner. Kamu dan aku akan berpisah. Kami berjuang untuk mengamankan jalan kami sendiri. Mungkin hari ini aku harus memutuskan jalanmu untuk membangun jalanku sendiri. Hansen, berani-beraninya. Herring tua, wanita iblis, binatang tanpa mata, dan hantu merah semuanya mengaum. Mereka melepaskan kekuatan terkuat mereka untuk menjadi 4 kekuatan menakutkan berbeda yang menyerang Hansen. Mereka mencoba untuk menghentikan Hansen menghancurkan istana suci. Hansen melambaikan pisaunya. Pisau itu memiliki kekuatan roh suci. Ini tiba-tiba memotong kekuatan 4 orang. 1 pisau berarti 4 orang terluka. Darah ada di langit. Wanita iblis dan yang lainnya jatuh di luar istana suci. Darah keluar dari dada mereka. Mereka berubah menjadi cahaya suci yang menari.
Mereka berjuang sedikit, tetapi mereka tidak bisa bangun. Karma Little Flower harus terbentuk dengan sendirinya, kata Hansen. Hari ini, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku harus menghancurkan istana suci ini. Dia kemudian menebas ke arah patung Qin Xiu. Tidak, wanita iblis itu berteriak dari tempat dia dilempar ke lantai. Dia tidak bisa menghentikan Hansen menyerang patung pemimpin suci. Herring tua, hantu merah, dan binatang tanpa mata itu tidak ada harapan saat mereka menyaksikan. Tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, mereka tidak menyangka suatu saat, istana suci akan dihancurkan oleh roh suci yang dibuat oleh pemimpin suci. Langit yang penuh dengan roh dewa tidak bisa menghancurkan istana suci, tapi itu akan dihancurkan oleh senjata yang dibuat pemimpin suci. Kaca. Pisau Hansen sangat menentukan saat menebas. Cahaya pisau putih memotong patung Qin Xiu menjadi dua di tengah. Setiap sisi jatuh ke arah yang berbeda. Namun, lentera balap patung Qin Xiu tetap melayang di udara. Itu tidak jatuh bersama patung itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Sementara patung Qin Xiu runtuh, patung-patung lain di sekitarnya hancur berantakan. Istana suci juga berguncang dan hancur. Itu seperti akhir dunia. Tidak, wanita iblis itu tampak sangat putus asa. Dia tidak percaya istana suci akan runtuh seperti itu. Harapan bahwa mereka bisa membangun kembali sekret telah hancur di bebatuan. Mata Old Vulture dan mata yang lainnya meneteskan air mata darah. Itulah satu-satunya harapan mereka selama bertahun-tahun. Sekarang, harapan itu telah hancur dalam sekejap. Itu membuat hati mereka terasa seperti abu. Kursi pertama Sky Palace menyaksikan ini terungkap dari jauh. Dia merasakan kelegaan yang tak terukur dan berkata, ini adalah debu sejarah. Itu harus dikuburkan selamanya. Mengapa mengganggu dunia yang sudah kacau? Petik 2. Tuan, mengapa kamu melakukan ini? 9.000 raja tampak kaget saat dia menatap Hansen. Dia tidak percaya pemimpin suci ingin dia mengawal Hansen hanya agar dia bisa menghancurkan istana suci. Dia tiba-tiba merasa berkonflik tentang banyak hal. Dia membeku berdiri di tempatnya dan tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sementara semua orang berpikir, mereka melihat istana suci yang hancur melepaskan cahaya yang saling bersilangan. Ada lebih banyak cahaya. Bebatuan yang jatuh dari istana suci semuanya naik. Di bawah, benda kristal yang begitu besar seperti cakram muncul. 5 lentera ras suci sedang menuju ke 5 sudut cakram kristal. Masing-masing memiliki tempat untuk menyimpan lentera. Kelima lentera mulai memancarkan cahaya yang terus bertambah terang. Mereka lebih cerah daripada saat mereka berada di atas patung batu. Ketika ini terjadi, gadis iblis wanita, yang sebelumnya tampak putus asa, tiba-tiba menjadi shock. Mereka semua membeku dan menatap roda kristal itu. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hansen mengerutkan kening dan melihat cakram kristal. Dia merasakan sesuatu keluar dari dadanya. Itu pergi ke pusat cakram kristal. Itu adalah patung Waner. Patung giok Waner mendarat di cakram kristal. Itu cocok dengan slot cakram kristal di tengah. Patung giok seukuran tangan semakin besar. Tiba-tiba kembali ke ukuran yang dilihat Hansen di Taman Suci. Cakram kristal memiliki banyak simbol dan pola aneh karena patung aneh itu. Itu tampak seperti kotak sekering dengan garis lampu yang saling bersilangan pada roda kristal. Ketika setiap cahaya saling bersilangan, ada simbol aneh. Saat lampu menyala, patung giok itu berperilaku seolah-olah memiliki kehidupan. Mata mulai terlihat hidup. Sebuah tatapan mendarat di Hansen. Aku tahu kamu adalah orang yang aku butuhkan. Aku bukan penyelamat, Han kata Sen sambil menatap Qin Xiu. Aku tidak membutuhkan penyelamat, kata suara Qin Xiu. Itu berasal dari patung giok. Aku tidak akan menyelamatkan dunia, dan aku tidak mencari siapapun untuk mengikuti jalan aku. Yang aku butuhkan hanyalah pelopor. Aku membutuhkan seseorang yang bisa melanggar aturan di sini dan saat ini. Petik 2. Pemimpin. 9.000 raja berteriak dan bersujud. Gadis iblis, hantu merah, herring tua, dan binatang tanpa mata mencoba yang terbaik untuk membungkuk di depan Qin Xiu. Mereka terlihat senang dan bersemangat. Mereka dalam keadaan tidak percaya. Aku bukan yang kamu butuhkan. Selain Waner, aku tidak akan melakukan apapun untuk kamu. Hansen mengerutkan kening. Aku tidak membutuhkanmu melakukan apapun untukku. Kamu hanya perlu mengikuti kata hati kamu. Kamu dan aku adalah sama. Bahkan tanpa aku, kamu akan mencapai jalan yang kamu cari. Aku hanya orang yang melihat akhir lebih cepat dari yang kamu bisa. Setelah Qin Xiu berbicara, cahaya pada patung giok itu semakin terang. Seluruh roda kristal terhubung bersama. Rasanya seperti berdiri di bulan yang cerah. Sebelum Hansen bisa mengatakan apapun, Qin Xiu melihat gadis iblis itu dan yang lainnya dan tersenyum. Terima kasih atas kerja keras kalian. Kamu telah melakukannya dengan baik. Mulai sekarang, kalian bebas melakukan apa yang ingin kalian lakukan. Kamu tidak harus menjaga tempat ini. Petik 2. Tuan, tentang apa ini semua? Aku pikir kamu mengatakan bahwa hanya tubuh suci yang bisa menjadi guru suci baru. Mengapa dia tidak memiliki tubuh suci? Hati gadis iblis itu bingung. Kamu bisa menjadi master baru dari suci jika kamu memiliki tubuh suci. Kamu bisa menjadi pemimpin suci berikutnya dengan cara itu. Kamu bisa membangun sekret lain, tapi itu persyaratan terendah. Itu adalah pilihan yang harus kamu buat untuk mempertahankan secercah harapan terakhir. Yang benar-benar kamu butuhkan adalah sesuatu yang lebih dari itu. Yang aku butuhkan adalah seseorang yang bisa berjalan lebih jauh dari yang aku bisa. Aku membutuhkan seseorang yang dapat mencapai lebih banyak. Petik 2.
Qin Xiu berdiri di roda kristal dan melihat ke langit saat dia berbicara. Matanya mulai terlihat tidak fokus saat lengannya perlahan mulai terangkat. Sepertinya dia mencoba menahan seluruh langit. Izinkan aku untuk memperkenalkan kamu pada dunia yang menarik ini. Qin Xiu tersenyum. Han Sen ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian tiba-tiba menjadi terlalu terang. Cakram kristal berputar seperti orang gila. Ketika Qin Xiu mengangkat tangannya, cahaya cakram kristal itu seperti letusan gunung berapi. Itu menjadi seberkas cahaya yang ditembakkan ke langit. Ledakan. Seluruh alam semesta mulai bergetar. Banyak bintang dan sistem bergetar. Ras yang tak terhitung jumlahnya terkejut saat mereka melihat ke langit. Mereka melihat pilar cahaya seolah itu adalah jangkar alam semesta. Di bagian atas pilar cahaya, itu tampak seperti es hitam sedang mencair. Di belakangnya, sebuah dunia terungkap. Ada banyak kuil misterius dan beberapa istana tua. Mereka semua tampak seperti fatamorgana saat muncul di udara. Saat kegelapan mencair di pilar cahaya, segalanya menjadi lebih jelas dan lebih nyata. Ini adalah Aula Geno. Han Sen menyipitkan matanya. Dia melihat bangunan tua dan misterius di luar angkasa. Bab 2964 Tanah Istana Dewa. Ada banyak makhluk di alam semesta. Mereka semua terkejut ketika mereka melihat bangunan tua misterius yang muncul di luar angkasa. Banyak makhluk yang mengenali Aula Geno, tetapi itu berbeda dari ketika Aula Geno muncul sebelumnya. Kali ini, Aula Geno yang muncul adalah bagian dari bangunan lainnya. Masih banyak kuil dengan semua jenis gaya di bawah Aula Geno. Dulu, ketika Aula Geno muncul, tampak seperti bulan dan bunga di cermin. Meskipun seseorang dapat melihatnya dengan jelas, itu memberi kesan kepada orang-orang bahwa itu tidak nyata. Aula Geno dan banyak kuil yang muncul sekarang memberikan perasaan yang nyata. Rasanya seperti istana dan kuil itu akan jatuh dari langit setiap saat. Kuil Sky Armor, kuil Sky Fin Radis, kuil MT, para elit dari banyak ras melihat kata-kata itu muncul di atas pintu kuil-kuil itu. Semua bangunan itu seperti piramida raksasa. Ada banyak kuil di bagian bawah. Di bagian paling atas adalah Aula Geno, yang diketahui langit penuh ras. Pemimpin Sky Palace berkata, sudah bertahun-tahun, tetapi penghalang luar angkasa sekarang akhirnya rusak. Era pertarungan dewa telah tiba. Apakah yang terjadi dengan Sekret akan terjadi lagi? Dia berdiri di atas istana awannya. Dia melihat ke Aula Geno tua dan misterius. Ekspresinya terlihat sangat rumit. Penghalang ruang angkasa rusak. Waktu kita telah tiba. Di jurang yang gelap, beberapa makhluk menakutkan sedang mengaum liar. Apapun yang seharusnya datang akhirnya datang. Di jalanan sebuah planet kecil yang rusak, seorang peramal sedang memegang sebuah bendera. Dia menghela nafas saat dia melihat ke Aula Geno. Akhirnya, kami menunggu hari ini. Pemimpin Sekret sama sekali tidak mengecewakanku. Dia memang punya cara. Dia memecahkan penghalang luar angkasa. Di sebuah istana di planet Kate Merah, seorang pria cantik yang aneh sedang duduk di atas singgasana yang disediakan untuk raja. Dia melihat apa yang terjadi dengan minat yang luhur. Lo Ulai membungkuk dan berkata, pemimpin, penghalang luar angkasa rusak. Aula Dewa telah mendarat. Ini kesempatan terbaik kita. Kumohon, pemimpin, biarkan aku bertarung. Aku bisa mengambil kuil dewa untuk Blood Legion. Petik 2. Dua anggota Blood Legion lainnya berlutut saat mereka berbagi keinginan mereka untuk bertempur. Tolong, pemimpin, mari kita bertarung. Tidak perlu terburu-buru. Akan ada orang lain yang lebih terburu-buru daripada kita. Pemimpin Blood Legion memandangi istana dewa di luar angkasa. Matanya membuatnya terlihat seperti sedang tersenyum. Suara burung menyebar ke angkasa. Itu menatap semua makhluk yang melihat Aula Geno. Burung aneh berbulu hitam dengan 9 kepala robek saat terbang. Itu membawa kekuatan yang sangat kuat dan menakutkan saat terbang menuju istana. Goskar, Han Sen mengenali apa itu. Goskar itu tampak seperti Goskar yang dibawa kembali oleh Han Sen, tetapi itu bukan elemen batu. Ini adalah Goskar yang asli. Goskar disebut Nine Phoenix. Legenda mengatakan itu adalah kelainan bentuk burung Phoenix. Seharusnya 9 bayi berbeda. Untuk beberapa alasan, 9 janin bayi bergabung dan menciptakan Phoenix berkepala 9 yang cacat itu. Goskar memiliki elemen yang berbeda dengan burung Phoenix. Itu tidak memiliki api nirwana Phoenix magis. Tubuhnya penuh asap hitam. Itu tidak terlihat berapi-api sama sekali. Saat langit yang penuh dengan ras memandang, Goskar melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan datang ke depan istana dewa. Itu menuju ke lapisan candi yang paling bawah. Itu mendarat di alun-alun. Kamu makhluk kecil dan tidak penting. Beraninya kamu datang kepadaku di kuil Tuhanku. Suara dewa keluar dari kuil seperti guntur. Saat suara dewa terdengar, 9 kepala Goskar tertawa aneh. Salah satu kepala berkata, penghalang luar angkasa rusak. Dewa bukan lagi dewa. Hari ini, aku, yang suci, akan menelan kepribadian Tuhanmu. Aku akan menurunkan benderamu dan menempati istana Tuhanmu. Setelah itu, sayap burung Goskar mengepak. Salah satu kepala akan menggigit bendera dewa petir di dalam kuil. Beraninya kamu. Suara dewa terdengar marah. Itu sekeras guntur. Pintu kuil terbuka. Raksasa ada di dalam. Roh Tuhan dikelilingi oleh guntur. Itu keluar dari kuil dewa dan berubah menjadi 10.000 sambaran petir yang melanda Goskar. Memakan roh dewa adalah sesuatu yang aku lakukan sejak lama. Mengapa aku tidak berani? Goskar dengan aneh tertawa. Dia tidak takut pada langit yang penuh guntur. Petir menakutkan menyambarnya. Itu tiba-tiba mengubah tubuhnya menjadi debu. Debu tidak hilang begitu saja dan berhamburan.
Itu berubah menjadi awan asap hitam yang menuju ke tubuh raksasa Tuhan. Itu membungkus roh dewa di dalam asap hitam. Semua ras melihat apa yang terjadi di dalam kuil dewa. Roh Tuhan dibungkus oleh asap hitam. Tidak pasti apa yang sedang terjadi. Asap hitam bergemuruh dalam guntur. Tiba-tiba, roh dewa berteriak. Mereka mengira situasi roh Tuhan pasti buruk. Tak lama kemudian, asap hitam dari ombak dan suara jeritan pun sirna. Seseorang tidak lagi dapat mendengar atau melihatnya. Asap hitam juga menghilang dan kembali ke bentuk Goskar. Roh dewa raksasa berubah menjadi tumpukan tulang putih. Tulang itu tidak memiliki setitik daging pun di atasnya. Sepertinya mereka telah makan bersih oleh elang. Pang! Tulang putihnya patah karena angin. Mereka berubah menjadi banyak cahaya petir. Mereka berkumpul menjadi trisula petir di udara. Goskar membuka mulutnya dan menyedot. Itu menyedot trisula guntur yang dibuat oleh kepribadian dewa. Ia mengangkat kepalanya dan tertawa. Di istana dewa, di tingkat atas Olageno, ada suara yang familiar. Kamu mengalahkan dewa petir. Kamu hanya perlu menurunkan bendera dewa untuk menggantikannya sebagai roh Tuhan yang baru. Kamu dapat memiliki kehidupan abadi. Apakah kamu bersedia memilikinya? Petik 2. Hansen masih ingat ketika Golden Growler menyerang Olageno. Suara itu. Aku pergi ke seluruh alam semesta dan makan siapapun yang aku ingin makan. Aku menghancurkan siapapun yang ingin aku hancurkan. Aku tidak akan menjadi pengawas yang kecil. Hari ini, aku kenyang. Aku akan kembali lagi nanti. Goskar tertawa dan mengepakkan sayap burungnya. Itu berubah menjadi awan asap hitam dan terbang keluar dari kuil dewa. Itu menghilang ke suatu tempat di luar angkasa. Setelah melihat ini, semua makhluk membeku. Makhluk biasa tidak tahu tentang Goskar sebelum ini. Itu mengejutkan mereka semua untuk melihatnya memakan roh dewa dengan mudah. Tiba-tiba, seekor binatang besar yang tampak seperti monyet muncul. Itu menuju ke kuil dewa tempat Goskar terbang menjauh. Itu membuat jalan di depannya dengan cakar raksasanya bergerak untuk mengambil bendera dewa raksasa di dalam kuil. Monyet raksasa berkata, mungkin dia tidak ingin menjadi dewa, tapi aku mau. Biarlah aku menjadi roh dewa yang abadi. Itu penuh dengan keinginan membara. Tangannya hendak menyentuh bendera dewa, tetapi tiba-tiba ia mendengar pintu kuil dewa terbuka. Roh dewa keluar dari kuil dewa. Tubuhnya menari dengan guntur. Itu terbang dan mengubah kera besar menjadi debu. Semua makhluk melihat roh dewa keluar dari kuil dewa. Itu terlihat sama dengan roh dewa yang dimakan oleh Goskar. Mereka semua kaget. Apakah itu benar-benar roh dewa yang abadi? Hansen sudah tahu tentang semua ini sejak lama. Roh dewa di kuil dewa itu abadi dan tidak bisa mati secara permanen. Dia tidak terkejut. Qin Xiu, aku kira aku kalah dalam babak ini. Hansen melihat cakram kristal dan patung giok yang telah menjadi pilar cahaya. Dia memiliki senyum masam saat dia mematikan 5 lentera dan mengambil lentera batu yang tidak lagi memiliki cahaya. Dia berencana untuk melanggar rencana pemimpin sekret, berharap untuk membiarkan Little Flower menjauh dari permainan pemimpin sekret. Siapa yang tahu dia telah jatuh ke dalam rencana pemimpin sekret selalu. Dia membantu pemimpin sekret memecahkan penghalang ruang. Dia telah menjadi bidak catur yang membantu istana dewa muncul. Bab 2965, Subscribe Penatua. Hansen memandangi istana dewa di luar angkasa. Seluruh kompleks istana dewa sangat besar. Setiap kuil dewa itu indah. Mereka seperti ruang dalam suatu sistem. Mungkin karena kera besar telah dihancurkan oleh roh dewa, tetapi tidak ada makhluk lain yang berusaha pergi ke luar angkasa dan melawan roh dewa. Istana dewa menjadi sunyi saat mereka tergantung di angkasa. Sepertinya itu antara kehadiran nyata dan mimpi. Itu adalah istana dewa yang besar, tetapi tidak mengambil alih sistem yang sebenarnya. Selain dari dewa petir sebelumnya, pintu ke kuil dewa di sekitar ditutup, seperti juga pintu ke Olageno jauh di atas. Tidak diketahui apakah roh dewa ada di sana. Sulit untuk menghindari kekacauan. Penghalang ruang akhirnya dibuka oleh pemimpin sekret, tapi sekarang pemimpin sekret tidak ada di sini. Jika akan ada pertarungan dewa, siapa yang bisa menghentikan roh dewa turun? Kursi pertama Sky Palace mendesah. Hansen melihat ke kursi pertama Sky Palace dan bertanya, apa maksudnya itu? Kursi pertama Sky Palace berkata, istana dewa ada di sini. Mereka dibatasi oleh aturan alam semesta, sehingga mereka semua terjebak dalam kuil dewa mereka. Mereka tidak bisa meninggalkan kuil dewa mereka untuk membunuh di alam semesta. Petik 2. Bukankah itu bagus? Hansen bertanya. Kursi pertama Sky Palace menggelengkan kepalanya. Ini mungkin bukan hal yang baik. Makhluk biasa bisa mencabut bendera dan menjadi dewa. Mereka dapat menggantikan roh dewa saat ini, yang dapat merasuki makhluk yang memasuki kuil dewa. Dengan begitu, mereka bisa pergi ke seluruh alam semesta dan membunuh. Saat ini, langit yang penuh dengan roh dewa telah menutup pelipis mereka. Jika lebih banyak makhluk mencoba untuk menantang mereka dan memicu kemarahan mereka, dan jika mereka merasuki makhluk alam semesta untuk memasuki alam semesta, akan terjadi kekacauan. Petik 2. Dulu, Sekret memaksa istana dewa untuk menampakkan diri. Banyak elit menakutkan mengantri untuk membunuh roh dewa, jadi roh dewa harus melawan. Langit yang penuh dengan roh dewa merasuki orang-orang saat mereka turun. Begitulah cara mereka menghancurkan Sekret. Mereka mengubahnya menjadi sistem tandus besar yang sekarang kamu kenal. Untungnya, saat itu, Sekret sangat kuat. Roh dewa yang merasuki orang dibunuh. Mereka menyelamatkan alam semesta. Sekarang, pemimpin Sekret tidak ada. Di alam semesta ini, tidak ada faksi yang sekuat Sekret dulu.
Jika langit yang penuh dengan roh dewa turun, siapa yang bisa menghentikan mereka? Alam semesta pasti akan hancur. Wanita iblis itu memaksa tubuhnya untuk merangkak naik dari tanah. Dia dengan santai berkata, kalian semua berbicara omong kosong. Hentikan istana dewa muncul dan berhenti membunuh roh dewa. Lalu, bagaimana aku bisa lepas dari hukum alam semesta? Hanya dengan membunuh roh Tuhan ini dan mendapatkan persenjataan kepribadian roh Tuhan untuk membuat diri kita lebih kuat kita bisa mencapai kebebasan kita. Kita tidak akan terikat pada keinginan roh dewa. Kita hanya perlu menjadi lebih kuat. Kita tidak perlu takut pada roh Tuhan itu. Orang-orang mengatakan mereka takut pada roh dewa yang turun untuk menghancurkan dunia, tapi itu hanya alasan yang dibuat oleh orang-orang yang takut dan tidak berguna. Petik 2. Kursi pertama Sky Palace dengan kasar berkata, dunia memiliki aturan. Alam semesta membutuhkan aturan agar setiap orang dapat beroperasi dan berfungsi secara normal. Jika kamu melanggar aturan itu, aturan alam semesta akan berantakan. Kemudian, segalanya akan berubah menjadi kekacauan. Petik 2. Jika kita tidak merusaknya, tidak akan ada yang berubah, kata Old Future. Kita perlu melanggar peraturan untuk membuat peraturan kita sendiri. Kita harus bisa mengendalikan nasib kita sendiri. Petik 2. Keduanya memiliki pendapat yang berbeda, dan tidak ada yang bisa meyakinkan yang lain untuk melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Nine-Thousand King membawa keluarga ikan mas bersamanya dan berlari untuk bergabung dengan semua orang. Dia dengan sopan membungkuk di depan Hansen. Tuan. Hansen menunjuk ke wanita iblis yang terluka parah, Old Future, binatang tanpa mata, dan Red Ghost. Ikat semuanya dan bawa pergi. Kucing tua bisa menukar nyawanya untuk putraku. Petik 2. Tidak perlu bersusah payah seperti itu, Tuan, kata wanita iblis itu sambil tersenyum. Jika kamu dipilih oleh Tuan dahulu kala, kami akan membantumu dengan sekuat tenaga. Kami akan melakukan apapun untuk menghancurkan langit yang penuh dengan roh dewa dan menyelesaikan misimu. Hidup kami sekarang adalah milikmu. Jika kamu ingin melihat kami mati, yang harus kamu lakukan hanyalah mengucapkan kata-katanya. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, wanita iblis itu melanjutkan dengan berkata, jika tidak seperti itu, aku masih harus mengatakan bahwa menyandera kita tidak ada gunanya. Kucing tua akan rela mengorbankan apapun untuk Little Flower. Dia tidak akan menyerahkan tuan kecil untuk hidup kita. Tuan, kamu tidak perlu khawatir. Dengan kata pemimpin sekret, kucing tua akan mengembalikan tuan kecil padamu. Petik 2. Kursi pertama Sky Palace tiba-tiba menghentikan wanita iblis itu untuk berbicara. Dia berkata kepada Hansen, jika kamu bisa menggunakan skill Under the Sky Knife, kamu harus berhubungan dengan Sky Palace. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Aku harap kamu mempertimbangkannya. Aturan alam semesta tidak bisa dilanggar. Istana dewa tidak bisa dihancurkan. Jika tidak, akan ada kekacauan di alam semesta. Petik 2. Tuan, jangan dengarkan omong kosongnya, wanita iblis itu segera berkata. Saat kamu membunuh langit yang penuh dengan roh dewa yang turun menghujani alam semesta, kau akan menjadi orang yang memimpin aturan alam semesta ini. Siapa yang berani mengacaukannya? Petik 2. Kursi pertama Sky Palace ingin mengatakan sesuatu, tetapi Hansen melambaikan tangannya dan menghentikannya. Karena pemimpin Sky Palace baik padaku, aku tidak ingin merepotkanmu. Anggap saja apa yang terjadi tidak terjadi. Kamu sebaiknya pergi. Tolong pikirkan tentang itu, kata kursi pertama Sky Palace. Dia merasa bahwa Hansen tidak berubah pikiran. Dia menghela nafas, berbalik, dan pergi. Tuan, dia tahu begitu banyak rahasia tentang Istana Suci, kata Hering tua. Dia pasti mata-mata yang dikirim oleh salah satu roh dewa. Kamu tidak bisa membiarkan dia hidup-hidup. Petik 2. Hansen dengan dingin menatap Hering tua. Pemimpin sekret adalah pemimpin sekret, dan aku hanyalah aku. Aku bukan tuanmu, dan aku tidak akan melakukan apapun yang tuanmu ingin aku lakukan. Singkirkan semuanya. Petik 2. Kalimat terakhir diucapkan oleh Hansen kepada Nine-Thousand King. Nine-Thousand King tampak sedikit ragu-ragu, tetapi Hansen telah mengucapkan perintah itu dengan pasti. Dia tidak berani melanggar Hansen, jadi dia mengikat wanita iblis itu dan yang lainnya. Wanita iblis dan yang lainnya tidak melawan. Mereka tampak seolah-olah menerimanya. Nine-Thousand King dengan mudah mengikat mereka. Binatang besar tanpa mata itu berkata, tidak peduli apa yang kamu ingin kami lakukan, kami akan melakukannya. Kami akan melakukan apa saja. Suaranya terdengar seperti sedang berdengung. Hansen tersenyum masam. Dia tahu wanita iblis itu dan yang lainnya tidak setia padanya. Mereka hanya setia pada Qin Xiu. Hansen berpikir, tidak heran Qin Xiu adalah yang terbaik dari generasinya. Meskipun dia mati, begitu banyak makhluk kelas atas yang mati karena perkataannya. Pesona pria itu tak terduga. Petik 2. Hansen berencana kembali ke Space Garden untuk memikirkan masalah ini karena dia sekarang lebih memahami. Dia masih belum tahu apa asalnya. Masih banyak yang belum dipikirkannya. Dia belum ingin membuat keputusan gegabah. Dengan kekuatan Qin Xiu, hidup selamanya terlalu mudah baginya. Jika seseorang mendiskusikan kebebasan, selama dia tidak melakukan sesuatu yang bodoh, langit yang penuh dengan roh dewa tidak akan pergi dan mengganggunya. Qin Xiu telah memutuskan untuk melawan roh dewa, dan pasti ada alasan untuk itu. Hansen mengira pidato kursi pertama Sky Palace itu tidak masuk akal. Jika tidak ada aturan, tidak ada yang lengkap. Sebelum dia tahu apakah dia bisa melanggar aturan dan apa konsekuensinya, dia tidak mau bertarung secara membabi buta. Tuhan, apa maksudnya itu? Hansen melihat ke Aula Geno tertinggi di Istana Dewa.
Dia berpikir tentang dewa yang telah dirasuki Waner. Hansen tidak dapat memahami apa yang Tuhan lakukan. Tiba-tiba, mata Hansen menjadi cerah. Di alun-alun kuil Dewa Olageno, dia melihat patung emas. Tidak, itu lebih seperti patung emas, tapi itu bukan patung. Itu adalah Golden Brawler, yang sebelumnya memasuki Aula Geno. Bab 2966 Momen Dewa. Ekspresi Hansen berubah. Dia menatap Golden Brawler, yang tubuhnya masih aktif. Kekuatan hidup Golden Brawler belum hilang. Dibandingkan dengan terakhir kali dia melihatnya, kekuatan hidupnya lebih lemah dalam jumlah yang cukup besar, tubuhnya masih memiliki posisi menerkam ke depan. Cakarnya menghadap gerbang kuil dewa. Dia tampak seperti baru saja membeku di mana dia berada. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan Golden Brawler? Wajah Hansen tidak berubah. Dia belum bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Wanita iblis itu sepertinya mengerti Hansen sedang fokus pada Golden Brawler. Dia melihat ke kuil dewa dan Golden Brawler dan berkata, "Tuan, itu adalah kuil dewa-dewa Momen." Saat itu, ketika semua roh dewa turun, Tuhan Momen ada di sana. Dia adalah roh Tuhan yang mengatur waktu. Jika aku melihat semuanya dengan benar, maka Golden Brawler pasti terpukul oleh Momen Forever-nya. Momen itu berlangsung selamanya. Aku khawatir hidupnya akan terperangkap pada saat itu. Dia tidak akan pernah luput dari itu. Petik 2. Hansen buru-buru bertanya, roh dewa tingkat tinggi. Bagaimana level dewa ditentukan? Bagaimana kamu mendefinisikan kekuatan Momen Tuhan dibandingkan dengan makhluk di alam semesta? Petik 2. Wanita iblis itu menjawab, dari apa yang kita ketahui, roh dewa memiliki 4 tingkatan, yaitu kehancuran, bencana, pemusnahan, dan kebangkitan kembali. Jika kamu berbicara tentang kekuatannya, itu sulit untuk dinilai. Roh dewa tingkat tinggi lebih kuat dari roh dewa tingkat rendah. Itu sudah pasti, karena semua roh dewa mengambil alih makhluk alam semesta saat turun, kekuatan mereka dipengaruhi oleh tubuh mereka. Yang terbaik yang mereka bisa adalah kelas dewa sejati. Mereka tidak bisa lebih tinggi lagi. Bahkan pemusnahan roh dewa dengan mudah dibunuh oleh tuannya. Petik 2. Di kuil dewa, sulit untuk mengukur kekuatan roh dewa. Saat itu, aku, Old Vulture, dan yang lainnya memiliki harta karun kelas atas dan persenjataan kepribadian dewa tetapi hampir tidak bisa melawan roh dewa kelas bencana. Saat Tuhan adalah pemusnahan roh Tuhan. Di kuil dewa, aku tidak bisa melawannya. Ketika dia turun, tuannya bisa melukainya dengan parah. Dia melarikan diri kembali ke kuil dewa setelah itu. Petik 2. Hansen mengerutkan kening dan berkata, aku memiliki Holy Kirin untuk melawannya. Menurutmu mana yang lebih kuat? Petik 2. Wanita iblis dan Herring tua terkejut. Mereka dengan cepat berkata, Tuan, kamu tidak boleh melakukan ini. Roh-roh suci dibuat oleh pemimpin suci untuk membunuh roh dewa, tetapi mereka dirancang untuk digunakan oleh 4 roh yang digabungkan. Kamu juga membutuhkan penyuka lentera balap. Begitulah cara kamu membunuh roh dewa kelas atas. Saat ini, kekuatan lentera perlombaan digunakan untuk menghancurkan penghalang luar angkasa, dan hanya ada 1 roh suci. Jika kamu hanya menggunakan Holy Kirin, aku takut dengan kekuatan itu, kamu hanya akan sama dengan bencana roh dewa. Dengan kekuatan yang kamu miliki, Tuan, kamu tidak dapat mencoba untuk menantang pemusnahan roh dewa. Petik 2. Hansen menatap Golden Brawler di depan kuil dewa dan tidak berbicara. Golden Brawler hanya membeku dan tidak bergerak. Hansen merasa kekuatan hidupnya memudar. Dia menduga bahwa kekuatan hidup Golden Brawler mungkin akan habis dalam beberapa tahun. Wanita iblis itu sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Hansen. Dia dengan cepat berkata, Tuan, tidak akan terlalu sulit bagimu untuk mengalahkan Dewa Momen. Dari apa yang aku tahu, untuk bencana roh Tuhan, tidak ada Tuhan dunia. Persenjataan kepribadian Tuhannya tidak memiliki kekuatan dunia. Itu tidak akan dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuan, kamu dapat membunuh bukan Dewa Dunia terlebih dahulu, mendapatkan persenjataan kepribadian Dewa-Dewa Dunia, lalu menggunakan kekuatan persenjataan kepribadian Dewa untuk melawan Dewa Momen. Kemungkinan sukses kamu akan sangat meningkat. Petik 2. Ayah, Little Gold sepertinya kesakitan. Haruskah kita pergi dan menyelamatkannya? Bauer telah berbaring di bahu Hansen. Dia melihat Golden Brawler di depan kuil Momen God. Hansen tetap diam dan tidak berbicara. Dia melihat ruang angkasa terganggu oleh suara menderu. Seorang gadis dengan tubuh seperti ular dan binatang raksasa hijau melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Mereka menuju kuil Dewa Momen God. Hansen mengenali binatang besar berambut hijau itu. Binatang besar berambut hijau itu adalah orang yang sejak dulu mencuri Golden Brawler darinya. Hansen tidak mengetahui identitas wanita yang tampak seperti ular itu. Sepertinya seseorang dari ras Gana. Herring tua tampak pada wanita yang mirip ular itu dan bertanya dengan kaget, Hah? Apakah Gana masih memiliki elit dewa sejati di tengah-tengah mereka? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang orang seperti itu sebelumnya? Petik 2. Wanita iblis itu memandang wanita itu dan dengan tenang berkata, dalam legenda, Gana Alpha memiliki saudara perempuan kembar. Ketika dia masih muda, dia diambil oleh seekor binatang besar. Aku pikir ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa orang itu ada di sana. Jika keadaan benar-benar seperti ini, aku pikir ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa binatang buas besar yang membawanya adalah Beast King Brawler dari Empty Mountain. Petik 2. Saat itu, pemimpin Gunung Kosong adalah teman baik dari pemimpin suci, kata Herring tua. Dia menghilang setelah dia pergi ke Aula Geno. Aku tidak berharap garis keturunannya berlanjut. Sayang sekali dia terjebak di Istana Dewa.
Petik 2. Hantu merah menggelengkan kepalanya dan berkata, wanita Gana dan binatang berambut hijau itu adalah makhluk kelas atas di alam semesta, tapi sungguh gila bahwa mereka ingin pergi ke Aula Moment God dan menyelamatkan Golden Growler. Itu langkah yang buruk. Petik 2. Saat mereka berbicara, wanita Gana dan penggeram berambut hijau memasuki dekat Istana Dewa. Mereka akan menyerang kuil Dewa Moment God. Pemimpin gunung kecil, kami datang untuk menyelamatkanmu. Penggeram berambut hijau itu meraung. Tubuhnya dipenuhi dengan cahaya hijau, dan dia memuntahkan pilar cahaya hijau. Itu menuju Golden Growler. Pilar hijau tiba-tiba mencapai Golden Growler dengan jarak sekitar 3 kaki, tetapi pilar lampu hijau tidak dapat melewati jarak 3 kaki itu. Jika seseorang bisa mempercepat ini 100 kali lebih cepat, dia akan melihat pilar lampu hijau maju. Kecepatannya mencoba untuk melewatinya sangat lambat sehingga sepertinya dia bahkan tidak bergerak. Saat Hansen memperhatikan, dia terkejut. Tubuh Golden Growler ditutupi oleh area waktu abadi yang mirip dengan Time Ghost. Kekuatan area waktu jauh lebih kuat daripada area hantu waktu. Dengan kekuatan dahsyat binatang berambut hijau itu, dalam kekuatan waktu itu, sepertinya dia telah berhenti bergerak. Itu tidak benar-benar berhenti bergerak. Pilar cahaya binatang berambut hijau itu memudar saat berada dalam kekuatan waktu itu. Itu padam sekarang, bahkan tidak ada cahaya yang tersisa. Tangan wanita Gana mencengkeram bola kristal. Bola kristal memiliki beberapa lampu merah, tetapi cahaya itu diserap oleh kekuatan waktu di luar Golden Growler. Itu tidak dapat menghapus kekuatan waktu di dalamnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pintu kuil Moment God terbuka. Tubuh roh dewa wanita, yang terlihat sangat tinggi dan ramping, muncul. Dia mengenakan baju besi ketat berwarna hitam. Dia terlihat dingin. Dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ruang angkasa bagaikan permukaan danau yang beriak. Sepertinya ada banyak pusaran di luar angkasa. Ketika Hansen melihat Dewa Moment, dia terkejut. Wajah dan kehadiran Moment God tampak persis seperti Moment Queen. Tidak, itu lebih seperti Moment Queen yang terlihat seperti Moment God. Dibandingkan dengan ini, Moment Queen sama seperti versi yang lebih lemah dari Moment God. Kehadiran dan suasananya berbeda. Apa yang terjadi di sini? Banyak ide berbeda mengalir di hati Hansen. Bab 2967, Subscribe Penatua. Melihat lebih dekat ada sesuatu yang berbeda, tapi keduanya sangat mirip. Mereka masing-masing memiliki elemen waktu. Itu membuat Hansen mulai memikirkan hal lain. Apakah ini berarti Qin Xiu memiliki roh dewa? Jadi, apakah sebagian dari roh berasal dari roh dewa? Hansen berpikir. Binatang berambut hijau itu dengan marah meraung, lepaskan Little Mountain Leader. Pilar cahaya hijau keluar dari mulutnya. Itu menuju Dewa Moment. Wanita Gana mengumpulkan kekuatan. Dia membuat bola kristal cahaya menyebar. Itu menjadi banyak gelombang yang menambah sinar cahaya hijau. Itu seperti amplifier. Itu membuat sinar cahaya hijau jauh lebih besar. Itu seperti cahaya dewa yang bisa menghancurkan dunia menuju Dewa Moment. Saat kaki giok Tuhan yang panjang berdiri di depan pintu kuil dewa. Sepertinya dia tidak bisa melihat pancaran cahaya yang menakutkan itu. Dia hanya dengan dingin memandangi binatang berambut hijau dan wanita Gana. Sinar hijau cahaya datang tepat di hadapan Dewa Moment. Itu seperti batu yang jatuh ke danau. Ombaknya ada di depan Moment Goddess. Mereka tidak bisa lebih dekat dengannya. Mereka tidak bisa menyakitinya. Satu pikiran di surga dan Moment menjadi selamanya. Saat Tuhan melihat binatang berambut hijau dan wanita Gana, mereka menggunakan semua kekuatan mereka, tetapi mereka tetap tidak bisa menyakitinya. Setelah dia berbicara tanpa emosi, dia mengangkat tangan kanan gioknya. Dia mengulurkan jarinya dan menekan udara. Saat jari Tuhan menyentuh ruang, orang-orang bisa melihat gelombang menyebar. Di bawah ombak, waktu seperti membeku. Semuanya berhenti berjalan. Growler berambut hijau mempertahankan posisinya, memuntahkan cahaya hijau. Wanita Gana terus memegang bola kristal. Dia masih menyerang. Semuanya berhenti. Bahkan sinar lampu hijau itu seperti kaca yang membekukan udara. Saat Tuhan berjalan maju, sinar hijau di depannya pecah seperti pecahan kaca. Itu terbelah dengan dua cara. Seolah-olah itu membentuk jalan untuk dilalui oleh Moment God. Melihat Moment God memungkinkan kehancuran segala sesuatu yang menghalangi jalannya, Golden Growler, binatang berambut hijau, dan wanita Gana tidak bisa lagi bergerak. Hansen berencana melakukan apa yang wanita iblis sarankan. Dia akan pergi ke tanpa dewa dunia untuk mengambil persenjataan kepribadian dewa dan menyelamatkan Little Gold. Melihat situasi seperti itu, mereka tidak berani melambat. Dia menempatkan Bauer di tanah. Dia akan menggunakan galaksi teleport untuk mencapai istana dewa yang dia cari. Bauer segera melompat. Dia mencengkeram punggung Hansen dan memanjat lehernya saat dia berkata, Bauer dan ayah akan menyelamatkan Little Gold. Melihat Moment God hampir berjalan di depan Golden Growler dan yang lainnya, Hansen tidak berani melambat. Dia menggunakan galaksi teleport untuk pergi ke depan istana dewa. Istana dewa memiliki kekuatan yang aneh. Hansen tidak dapat berteleportasi langsung ke dalam istana dewa, jadi dia tidak punya pilihan selain terbang ke dalam. Setelah memasuki area istana dewa, Hansen merasakan tubuhnya menjadi redup. Itu menjadi berat. Itu seperti tekanan tak terlihat yang menghujani dia. Dia merasa seperti Aula Geno dan kuil dewa adalah neraka. Tempat itu memiliki aura otoritas yang mengerikan. Melihat bahwa Moment God akan menyentuh binatang berambut hijau di depan, Hansen menggunakan galaksi teleportation lagi.
Kali ini berjalan lancar, dia tiba di depan kuil Moment God. Penyebab pisau karma terbakar dengan cahaya suci Holy Kirin. Hansen menebas Moment God. Langit yang penuh dengan orang-orang yang bingung melihat seseorang pergi ke istana dewa. Mereka tidak tahu siapa yang berani datang di dekat kuil Moment God. Siapapun bisa mengatakan bahwa makhluk berambut hijau kelas dewa sejati dan wanita Gana tidak memiliki kesempatan. Bahkan Golden Growler, yang berada di posisi pertama dalam daftar pertarungan dewa, telah terjebak di depan kuil Moment God. Bagi makhluk alam semesta, Moment God tidak terkalahkan. Setelah melihat lebih dekat, itu sangat mengejutkan. Godfather Han, Hansen, suara kaget terdengar di seluruh alam semesta. Pemimpin Sky Palace sedang bermain catur dengan Yixia. Ketika dia melihat ini, rahangnya hampir menyentuh lantai. Anak itu, apa yang dia lakukan di sana? Itu adalah roh dewa kelas pemusnahan. Apakah itu sesuatu yang bisa dia sentuh? Petik 2. Yixia merasa aneh. Murid itu terlalu sering mengejutkannya. Dia telah menjadi mati rasa untuk kacamatanya. Apa yang dipikirkan Godfather Han? Apakah dia benar-benar mengira dia adalah ayah dari dewa-dewa itu? Semua makhluk membicarakannya. Hansen telah melakukan pekerjaan yang sangat baik saat menyalakan lentera kristalizer. Kali ini, itu adalah roh dewa di depannya, dan itu bukan roh dewa biasa. Bahkan Golden Growler, yang 0. 1 di daftar pertarungan dewa, dibekukan sebelumnya. Apa gunanya dia pergi? Puan, Nine Thousand King, wanita iblis, dan yang lainnya merasa sangat menyesal. Mereka ingin menarik kembali Hansen, tapi dia sudah berada di aula dewa. Sudah terlambat untuk meneleponnya kembali sekarang. Mereka semua juga terluka parah. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk pergi ke istana dewa dan mendukungnya. Binatang buas berambut hijau dan wanita Gana sedang memperhatikan momen Goddess mendekat, tapi mereka tidak bisa bergerak. Mereka mengira akan mati. Tiba-tiba, udara pisau putih membelah celah di antara mereka. Itu memotong gelombang waktu dan memotong gelombang waktu. Itu seperti letusan gunung berapi, dan itu menuju momen Goddess. Saat ini mata Tuhan terlihat agak aneh, tapi itu hanya sesaat. Jari-jarinya menekan cahaya pisau putih. Kekuatan jarinya mematahkan cahaya pisau. Cahaya pisau meledak menjadi titik-titik putih. Ketika gelombang waktu telah terbelah, binatang berambut hijau dan wanita Gana sekali lagi bebas. Tubuh mereka jatuh ke lantai. Mereka bangkit dan melihat sekeliling. Terima kasih telah membantu. Ini adalah kamu, binatang berambut hijau dan wanita Gana ingin mengucapkan terima kasih. Ketika mereka melihat orang itu adalah Hansen, mata mereka terbuka lebar. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Mereka merasakan segala macam emosi yang rumit. Ketika binatang berambut hijau itu mengambil Golden Growler dari Hansen, dia tidak pernah berpikir hari seperti ini akan terjadi. Dia hanyalah seorang anak kristalizer. Dia tidak berpikir dia akan mencapai banyak hal. Dia tidak pernah membayangkan dia akan menjadi dewa. Sekarang, dia telah menjadi dewa sejati, dan dia membelah kekuatan dewa waktu momen Goddess. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tantang. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, kata Hansen dengan dingin. Aku di sini untuk Little Gold. Aku akan membuatmu membayar nanti. Petik 2. Melihat binatang berambut hijau itu begitu setia dan masih memilih untuk pergi ke kuil momen Goddess, Hansen tidak membencinya sebanyak yang dia kira. Situasi Golden Growler dan Little Flower sedikit berbeda. Golden Growler hanya menerima warisan Growler. Little Flower berada di tangan pemimpin Secret Qin Xiu. Dengan demikian, Hansen rela melepaskan binatang berambut hijau itu, tetapi dia harus menghancurkan istana suci. Ada perbedaan di antara mereka. Binatang berambut hijau itu dengan keras berteriak, jika aku bisa menyelamatkan Little Mountain Leader, bahkan jika kamu membuat kami terbunuh, aku tidak akan ragu. Tidak semudah itu. Wajah Hansen tersenyum masam. Serangan terakhirnya telah menghabiskan semua kekuatannya, dan momen Goddess telah mematahkannya dengan satu jari. Kedua kekuatan mereka tidak berada pada level yang sama. Hansen memandang Golden Growler. Dia masih disegel oleh kekuatan Dewa Waktu. Kekuatan yang menjebak Golden Growler jauh lebih kuat daripada yang dimiliki binatang buas berambut hijau dan wanita Gana. Chapter 2968 Times Goose Back. Tubuh Hansen berkedip. Cahaya pisau menebas di depan Golden Growler. Dia ingin mematahkan kekuatan Dewa Waktu di Golden Growler dan membebaskan Golden Growler. Golden Growler telah terperangkap di sana untuk sementara waktu. Momen God tidak membunuhnya, yang berarti Golden Growler memiliki modal untuk melawan Momen God. Jika dia bisa menyelamatkan Golden Growler, mungkin ada peluang. Bahkan jika sulit untuk melawan Momen God, mereka masih mungkin bisa melarikan diri. Saat Tuhan terlihat sangat dingin. Dia tidak punya emosi. 10 jari di tangannya bersatu. 10 jari membuat cetakan aneh dan ditekan ke depan. Tiba-tiba, seluruh ruang kuil dewa mengalami perubahan yang aneh. Hansen melihat tebasan yang hampir mengenai Golden Growler kembali. Segalanya terasa seolah-olah dia berada dalam video yang diputar ulang. Waktu mundur. Hansen kaget. Sangat menakutkan bahwa dia dapat menghentikan waktu hampir selamanya, tetapi bahkan lebih mengancam mengetahui bahwa Momen God benar-benar dapat memundurkan waktu. Bahkan jika itu hanya sesaat, itu terlalu menakutkan untuk dicoba dan dipahami. Pergilah. Hansen dengan dingin berteriak. Dia mundur. Dia ingin menggunakan kekuatan teleportasinya untuk menjauh dari kuil Momen God. Momen God memiliki kekuatan time rewind-nya.
Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, kemungkinan menang rendah. Binatang buas berambut hijau dan wanita Gana tahu situasinya mengerikan. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencoba dan meninggalkan radius kuil Moment God. Cetakan Moment God diikat lagi. Waktu berputar kembali. Hansen dan yang lainnya berteleportasi. Mereka semua terbang mundur. Saat tubuh Tuhan bergerak, dia berjalan ke Hansen, yang baru saja kembali. Tangannya meraihnya. Hansen masih jatuh kembali ke sungai waktu. Tubuhnya masih mengalami apa yang baru saja dia lakukan. Dia tidak bisa mengubah gerakannya. Kekuatannya meledak, tapi itu tidak berguna. Dia bisa melihat telapak tangan Moment God akan menyentuh punggungnya. Blur. Hansen batuk darah. Tubuhnya langsung mengoyak ruang. Dia terbang keluar dari istana dewa seperti asteroid. Dia juga tidak berhenti. Dia menabrak sebuah planet di alam semesta dan meledakkan planet tersebut. Debu ada di mana-mana. Makhluk dari setiap ras dibekukan saat mereka menonton. Bahkan Godfather Han tidak dapat mengalahkan musuh itu. Saat kengerian Tuhan sangat disadari di dalam kepala setiap makhluk hidup. Saat Tuhan melihat kemana Hansen terbang, dia terlihat aneh. Sepertinya dia mencoba untuk mengkonfirmasi sesuatu. Dia menatap planet yang diledakkan Hansen. Binatang buas berambut hijau dan wanita Gana memanfaatkan waktu saat Moment God tidak melakukan apa-apa. Mereka meninggalkan kuil Moment God. Saat itu Tuhan sepertinya tidak peduli dengan kepergian mereka. Dia menatap debu di angkasa dan mengabaikannya. Hansen merasa seolah-olah seluruh punggungnya patah. Terlalu menyakitkan baginya untuk bergerak. Dia bertahan kuat melawan rasa sakit dan menggunakan galaksi teleport untuk kembali ke Space Garden. Dia berteleportasi di tengah jalan. Tubuhnya sangat kesakitan. Dia jatuh dari teleportasi di tengah lompatan. Bauer berhasil menangkapnya di luar angkasa. Dia menahannya dan meneleportasi dia selama sisa perjalanan. Mereka kembali ke Space Garden. Bauer meletakkan Hansen di tempat tidur dan bertanya dengan ekspresi prihatin, "Ayah, apakah kamu merasa lebih baik?" "Tidak buruk. Setidaknya aku masih hidup." Hansen menggunakan banyak kekuatan untuk berbicara. Lebih banyak darah keluar dari mulutnya. "Aku akan pergi dan memanggil Little Silver," kata Bauer. Dia melompat menjauh dan akhirnya membawa Little Silver ke sisi tempat tidurnya. Little Silver sangat menikmati gen Xenogenic Space Garden, dan Hansen memberinya gen Xenogenic petir tingkat tinggi. Selanjutnya, Golden Growler telah memberinya Ancient Thunder God Origin, yang sangat mempercepat kemampuannya untuk naik level. Dia adalah dewa primitif sekarang. Ancient God Origin Dewa Petir kuno, khususnya, telah banyak membantu Little Silver. Itu membuat gennya lebih baik. Meskipun kekuatan serangannya tidak terlalu kuat, kekuatan penyembuhannya jauh lebih besar. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Hansen ingin menolaknya, tapi petir Little Silver mendarat padanya. Itu membuat otak Hansen merasa mati rasa saat dia berteriak. "Lepaskan jubahku dulu," kata Hansen sambil menahan rasa sakit. Bauer dengan cepat mengangkat Hansen. Dia melepas jubah bergaris biru dan hitamnya. Ketika dia melihat punggungnya di bawah jubah, dia berteriak. Bagian belakang jubahnya berlubang besar. Lubang itu berbentuk seperti tangan wanita itu. Disitulah Moment God memukulnya. Hansen melihat lubang dari tangan di jubah. Itu membuatnya tersenyum masam. Untung jubah ini sedikit menahan. Jika tidak, bahkan jika aku tidak mati, aku hanya akan memiliki separuh hidupku. Petik 2. Hansen berbalik dan berbaring di tempat tidur. Spell armor di punggungnya memiliki cetakan tangan juga. Untungnya, itu tidak menembusnya. Meski begitu, tulang punggung Hansen hampir hancur. Sangat sulit untuk memberikan kekuatan ke seluruh tubuhnya. Kelas pemusnahan roh dewa benar-benar menakutkan. Aku bahkan tidak bisa menggunakan tubuh roh dewa super untuk menantangnya. Hansen ingin bangun, tetapi Little Silver memperkuat jumlah petir yang dia gunakan. Tubuh Hansen terasa sangat gatal dan mati rasa lagi. Dia berteriak lagi, "Ark!" Penyembuhan petir Little Silver tidak buruk. Itu membantu tubuh Dewa Hansen yang sebenarnya, tetapi proses perawatannya sama buruknya dengan biasanya. Setelah Hansen merasa sedikit lebih baik, dia akan membiarkan Little Silver pergi. Little Silver bersikeras untuk menyembuhkannya. Dia terus melepaskan petir untuk menyetrum Hansen. Itu membuat kakinya menjadi lembut. Sayang sekali Little Silver hanyalah kelas primitif. Setelah dia menggunakan semua kekuatan gunturnya, dia masih tidak dapat menambal seluruh tubuh Hansen. Oke, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Hansen menahan rasa sakitnya dan bangkit dari tempat tidur. Dia melihat keluar ruangan dan melihat kuil Moment God di luar angkasa. Saat Tuhan telah kembali ke kuil dewanya entah bagaimana. Seseorang tidak lagi bisa melihatnya. Golden Growler masih terjebak di alun-alun di depan kuil dewa. Sepertinya Moment God tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Atau, mungkin dia takut pada sesuatu dan memutuskan untuk tidak membunuh Golden Growler. Hansen menghela nafas. Selama Golden Growler tidak terbunuh, dia punya kesempatan. Hansen berpikir, aku ingin tahu apakah mahkota Dewa Langit Penghancuran dengan tubuh xenogenikku dapat menyelamatkan Little Gold dari kuil Moment God. Dia tidak berpikir peluangnya sangat tinggi. Moment God's Time Rewind terlalu menakutkan. Kapanpun waktu dibalik, Hansen tidak dapat melakukan apapun untuk memeranginya. Bahkan dengan kekuatan yang kuat, dia tidak bisa melepaskannya. Kecuali aku bisa tetap dalam mode Super God Spirit, aku tidak akan terpengaruh oleh Time Rewind. Lalu, aku bisa menyelamatkan Little Gold. Hansen melihat ke kuil Moment God dan Golden Growler. Wajahnya terus berubah.
Bab 2969 melanggar poin. Han Tua, kamu baik-baik saja. Wang Yuhang dan yang lainnya menatap Han Sen. Mereka sudah lama berada di sana. Mereka mendengar Han Sen berteriak sebentar, jadi mereka belum masuk sampai sekarang. Aku baik-baik saja, kata Han Sen. Setidaknya aku bisa mengatakan bahwa aku masih hidup. Xie Qingqing bertanya, apakah kamu memperhatikan bahwa roh dewa yang mengalahkan kamu tampak seperti Moment Queen? Han Sen mengangguk. Aku mulai berpikir roh di dalam tempat suci sebagian diciptakan dari roh dewa. Mata Xie Qingqing menjadi cerah saat dia berkata, aku juga berpikir begitu. Jika itu benar, apakah ada roh Tuhan yang mirip denganku? Petik 2. Apakah kamu akan mengadakan reuni dengannya? Wang Yuhang bertanya sambil tersenyum. Aku akan mengalahkannya, Xie Qingqing dengan serius berkata. Aku tidak akan membiarkan diriku yang lain ada di dunia ini. Jika roh dewa itu sekuat yang mengalahkan Han Sen, kamu akan dibunuh. Wang Yuhang tidak terlalu mendukung. Kamu tidak bisa mengatakan itu, tapi sayang sekali aku bukan dewa sejati, kata Xie Qingqing sambil meregangkan tubuh. Tidak ada gunanya bagiku untuk berpikir untuk mencapai kemenangan itu dalam waktu dekat. Setelah mereka mengatakan itu mengingatkan Han Sen pada sesuatu. Makhluk-makhluk di alam semesta yang berevolusi ke tingkat itu tampaknya menempuh jarak sejauh yang mereka bisa lakukan. Semua makhluk hanya mampu menjadi dewa sejati dan tidak lebih tinggi. Tidak ada ruang untuk perbaikan. Jika seseorang ingin menjadi lebih kuat, seseorang harus berlatih semua jenis seni geno untuk meningkatkan seni geno mereka. Entah itu atau dapatkan harta khusus dan persenjataan kepribadian dewa. Itulah satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Han Sen merasa bahwa meskipun dia telah berubah ke mode Xenogeneik, kekuatan murninya masih lebih buruk daripada Moment God. Kecuali dia memiliki penguatan harta yang kuat dan persenjataan kepribadian dewa, dia tidak akan bisa melawannya secara langsung. Han Sen memandang malaikat kecil yang ada di dekatnya. Orang bilang mereka harus pergi saat mengemudikan mobil di depan. Saat bunganya meredup, kamu bisa menemukan desa. Sekarang, aku tidak memiliki kekuatan untuk naik level, dan gen roh dewa tidak dapat diserap. Mungkin orang lain tidak bisa naik level, tapi mungkin aku punya kesempatan. Petik 2. Wajah Little Angel tampak cantik dan tenang. Saat dia tidak berada dalam mode Battle Angel, orang tidak akan tahu kalau dia sebenarnya sangat kuat. Little Angel baru saja menjadi primitif sekarang. Jika dia menjadi dewa sejati dan menggabungkan dirinya denganku, dia mungkin dapat memperkuat kebugaranku dengan jumlah yang cukup besar. Dengan semua triknya yang terlibat, mungkin itulah yang aku butuhkan untuk mengatasi Moment God. Han Sen mengambil keputusan. Dia akan membantu Little Angel menjadi dewa sejati. Jika dia bisa membawa Xie Qingqing, Wang Yuhang, Huang Fujing, dan yang lainnya ke kelas dewa sejati, itu juga akan membantu. Itu terutama berlaku untuk Moment Queen. Jika dia mencapai kelas dewa sejati, itu akan sangat bermanfaat. Naik level ke kelas dewa sejati membutuhkan banyak energi, tetapi Han Sen perlu menyelamatkan Golden Growler sesegera mungkin. Membesarkan satu Tuhan sejati sudah cukup sulit. Dia tidak punya waktu untuk membangun persediaan sumber daya yang cukup besar untuk membuat semua orang menjadi dewa sejati. Sumber daya. Aku membutuhkan sumber daya. Sumber daya Space Garden hanya cukup untuk membawa seseorang ke kelas primitif. Untuk terus naik level, kami membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada yang bisa disediakan Space Garden. Di mana aku bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya? Han Sen terus berpikir, jika dia menginginkan lebih banyak sumber daya, dia harus berjuang untuk beberapa. Selain itu, sepertinya tidak ada opsi lain yang valid. Sumber daya siapa yang harus aku ambil? Hal pertama yang dipikirkan Han Sen untuk dijarah adalah rampasan wilayah Extreme King. Very High memiliki banyak kekuatan, dan ada banyak elit di sana. Pergi ke Outer Sky tidak akan mudah. Ancient God selalu melihat kepala naga dan tidak pernah melihat ekornya. Mereka tidak memiliki banyak sumber daya yang disimpan. Mengambil sumber daya Ancient God tidak ada gunanya. Adapun Sky Palace, penuh dengan elit. Han Yan sedang berlatih di Sky Palace, dan Yixia berada di Sky Palace. Dia tidak bisa merampok Sky Palace dari semua sumber dayanya. Itulah alasan utama dia melepaskan kursi pertama Sky Palace. Sekali lagi, tinggal Extreme King. Han Sen terus memikirkannya. Dia merenungkan secara mendalam tentang bagaimana dia harus melakukannya. Dia tidak berpikir dia bisa membunuh Extreme King. Extreme King telah beroperasi selama bertahun-tahun. Ada banyak elit di dalam ras itu, tetapi mereka juga memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Han Sen menggunakan Holy Kirin-nya dan tidak takut melawan mereka satu lawan satu, dia tidak cukup kuat untuk melawan seluruh ras Extreme King. Sementara Han Sen bertanya-tanya tentang bagaimana dia harus mulai mencuri sumber daya dari Extreme King, dia melihat istana dewa didekati oleh makhluk menakutkan di luar angkasa. Kuil dewa yang dituju makhluk itu berada di bagian bawah istana dewa. Itu seperti dewa petir yang dimakan oleh Goskar. Itu hanya roh dewa kelas yang hancur. Meski begitu, sulit untuk menentukan apakah makhluk menakutkan itu bisa mengalahkan roh dewa. Pada akhirnya, dia tidak berhasil membunuhnya. Itu hampir dibunuh oleh roh dewa. Ketika kakinya patah, ia segera meninggalkan kuil dewa. Sementara Wang Yuhang dan yang lainnya bubar, Han Sen membawa Grandmaster Ancient Abyss keluar dari Destiny's Tower dan menguncinya di Purgatory Heaven yang dikelola Zero. Di Purgatory Heaven, Han Sen memandang Grandmaster Ancient Abyss dan bertanya, Grandmaster, bisakah kamu menjawab beberapa pertanyaan?
Grandmaster Ancient Abyss seperti seorang biksu tua yang bermeditasi. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan dengan dingin menjawab, apa bedanya jika aku memberikan jawaban atau tidak? Jika jawaban kamu memuaskanku, mungkin aku akan membiarkan kamu hidup, kata Hansen. Grandmaster Ancient Abyss menggelengkan kepalanya. Aku tahu banyak rahasiamu sekarang. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan membiarkanmu hidup sama sekali. Petik 2. Grandmaster sangat pintar. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, tapi aku bisa membuatmu tinggal di sini untuk sementara, kan? Hansen tertawa dan berkata, dengan trik Grandmaster, mungkin suatu hari kamu akan menemukan cara untuk melarikan diri. Kamu benar. Jika aku hidup, mungkin ada kemungkinan hal itu terjadi. Grandmaster Ancient Abyss tampaknya sangat menerima ini. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, satu pertanyaan untuk perpanjangan 10 tahun hidupku. Tentu, tapi kamu harus menjawab setidaknya 10 pertanyaanku, kata Hansen. Jika kamu tidak bisa menjawab pertanyaan itu, kesepakatan itu batal. Baik, Grandmaster Ancient Abyss dengan cepat menjawab. Setelah berpikir sejenak, Hansen bertanya, apa yang kamu ketahui tentang Nine Defense Palace? Apa yang kamu maksud tentang roh? Grandmaster Ancient Abyss dengan dingin menjawab. Ya, Hansen senang. Dia tidak berharap Grandmaster Ancient Abyss tahu tentang roh di sana. Grandmaster Ancient Abyss terdiam beberapa saat sebelum berkata, aku sebenarnya tidak tahu banyak. Aku hanya tahu bahwa ketika sekret dihancurkan, Tuan Alpha memperoleh penelitian pemimpin sekret. Sebagian tentang roh. Ada, tentu saja, Nine Defense Palace. Hal-hal tentang Nine Defense Palace adalah artikel pengetahuan yang hanya bisa dipelajari oleh raja dan raja masa depan. Aku hanya tahu sedikit. Aku hanya tahu bahwa Tuan Alpha ingin menggunakan roh untuk membuat senjata yang ampuh. Sepertinya itu adalah roh suci yang mirip dengan Holy Kirin. Petik 2. Apakah itu berjalan dengan baik? Hansen bertanya. Ancient Abyss memandang Hansen dan bertanya, apakah itu pertanyaan keduamu? Ya, jawab Hansen. Aku kira begitu, kata Grandmaster Ancient Abyss. Raja memiliki harta karun yang bertahan lama, tapi tidak ada yang melihatnya. Setiap orang yang melihat harta karun itu sekarang sudah mati. Dalam sejarah Extreme King, beberapa bencana diperbaiki hanya dengan keberadaan harta karun itu. Aku pikir itu adalah senjata yang digunakan oleh para roh untuk diciptakan oleh Extreme King. Petik 2. Bab 2970 Lightwell, Subscribe Penatua. Hansen muncul dari Purgatory Heaven 30 menit kemudian. Dia mengembalikan kendali Purgatory Heaven ke Zero. The Extreme King benar-benar tidak sederhana. Aku belum bisa pergi ke King's Kingdom, tetapi tidak akan sulit untuk memanen sumber daya Extreme King terlebih dahulu. Hansen beristirahat di Space Garden selama beberapa hari. Sementara dia santai, dia menyelidiki sumber daya yang dimiliki Raja Ekstrim. Kerajaan Raja Ekstrim memiliki rampasan paling banyak untuk dijarah. Selain kerajaan Raja Ekstrim, ada banyak lokasi lain yang dapat dia pikirkan untuk mengambil sumber daya juga. Hansen terus mencari dan memilih tempat yang lebih cocok untuk malaikat kecil. Ada ruang xenogenik yang disebut sumur cahaya. Di ruang xenogenik itu, banyak sumur yang memiliki energi cahaya di dalamnya. Lubang energi telah mendewakan tanaman xenogenik di dalamnya, yang disebut teratai sumur cahaya. Legenda mengklaim bahwa Raja Ekstrim telah menumbuhkan teratai sumur cahaya itu. Tidak diketahui berapa tahun yang lalu, tapi pasti ada banyak Lightwell Lotus. Karena Lightwell Lotus awalnya bukan milik Extreme King, dan Extreme King lah yang menghancurkan ras lain untuk mengklaim mereka, apa yang terjadi dengan Lightwells adalah sesuatu yang diketahui banyak orang. Setelah Raja Ekstrim mengambil alih, mereka memblokir tempat itu. Mereka menempatkan banyak tentara di sana untuk menjaganya. Seharusnya, ada satu elit dewa yang sangat kuat duduk di sana, jadi ras biasa tidak berani melakukan apapun pada sumur cahaya. Hansen tidak terlalu peduli tentang itu. Dia akan menyerang sumur cahaya. Saat Hansen sedang beristirahat, dia melihat makhluk dewa sejati alam semesta menantang roh dewa. Kebanyakan dari mereka gagal. Hanya ada 3 petarung yang terbukti sukses dalam pertarungan mereka. Salah satunya adalah Ghostkar. Dari ketiganya, hanya satu yang memilih untuk mengganti bendera dewa dan posisi roh Tuhan menjadi roh Tuhan yang baru. Mereka hanya menantang roh dewa kelas penghancuran. Saat Tuhan adalah roh dewa kelas pemusnahan, jadi tidak ada yang berani menantangnya. Meskipun roh dewa kelas pemusnahan lebih kuat, bahkan roh dewa kelas bencana bukanlah sesuatu yang ingin ditantang oleh orang atau makhluk lain. Pasukan Raja Ekstrim yang menjaga sumur cahaya selalu sama. Mereka berada di benteng luar angkasa yang memindai ruang sekitar untuk mencegah gangguan atau kemungkinan invasi. Setelah bertahun-tahun, tidak ada xenogenik yang berani mencoba melakukan invasi. Dalam hati mereka, mereka tidak lagi selalu waspada. Seorang pekerja yang bertanggung jawab atas observasi berkata, sepertinya ada sesuatu yang telah mencapai pintu masuk sumur cahaya. Apakah kamu bercanda? Bisakah sesuatu mencapai pintu masuk Lightwell? Apakah menurut kamu satelit dan kapal perang benteng luar angkasa Raja Ekstrim kami rusak? Pekerja lain tertawa dan tampak jijik. Mereka adalah pertahanan terakhir dari sumur cahaya. Garis pertahanan di depan tidak bergerak. Mereka tidak berpikir apapun telah mencapai tempat yang diklaim pekerja tersebut. Benar-benar ada sesuatu. Ia memakai baju besi hitam. Tunggu, itu dolar. Setelah pekerja itu memperbesar video kamera, dia melihat seseorang berdiri di pintu masuk sumur cahaya. Setelah dia melihatnya dengan jelas, dia berteriak.
Dolar, dolar apa? Rekan kerjanya bingung dan tidak bisa bereaksi. Pekerja tadi langsung menjawab, apalagi dolar itu. Dia berada di dalam pertarungan daftar dewa. Golden Brawler memberi dolar posisi pertama. Petik 2. Semua pekerja melihat rekaman video itu. Mereka melihat seorang pria mengenakan baju besi. Dia berdiri di pintu masuk sumur cahaya. Sebelum mereka bisa melihat semuanya dengan jelas, orang itu sudah menekan pintu masuk ke benteng sumur cahaya. Dia mendobrak seluruh benteng, mengungkapkan bagian dalam sumur cahaya. Hansen memindai sumur cahaya. Dia melihat bahwa di tempat yang luas di luar angkasa, tidak ada bintang. Dia bisa melihat asteroid berbentuk kerucut terbalik. Itu tergantung di luar angkasa. Setelah membuat penemuan itu, dia memperhatikan bahwa asteroid ini jauh lebih besar dari rata-rata planet. Ada lubang melingkar di platform asteroid. Di dalam lubang itu, ada banyak cahaya. Itu seperti lampu sorot telah dinyalakan. Di beberapa lubang energi, ada bunga teratai sumur cahaya yang panjangnya 30.000 kaki. Di bawah cahaya lubang yang bersinar, itu tampak mengkristal. Itu seperti bunga kristal dari mimpi. Sumur cahaya memiliki banyak energi di dalamnya. Karena itu seperti sumur, sulit untuk menghitung berapa. Sebagian besar lampu sangat redup dan tidak berwarna. Sepertinya semua energi telah digunakan. Hanya sejumlah kecil light well terang benderang. Hanya sebagian kecil dari energi yang masih memiliki bunga teratai sumur cahaya. Ada sumur energi raksasa yang tampak seperti lubang langit di tengah sumur cahaya. Setelah melihat ke dalam, dia melihat ada light well lotus. Itu adalah ukuran benteng luar angkasa. Hansen merasakan kekuatan hidup yang ekstrim dan menakutkan yang berasal dari light well lotus. Dia merasa bahagia, xenogenik tanaman kelas dewa sejati. Hansen berpikir akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan transmutasi atau larva light well lotuses. Dia tidak menyangka akan ada pria besar di sana yang merupakan kelas dewa sejati. Siapa yang berani datang ke sumur cahaya? Sebuah suara tua bertanya, itu datang dari Lightwell. Hansen berbalik, dia melihat sesepuh raja ekstrim sedang duduk di atas panggung teratai di cahaya teratai. Seluruh tubuhnya disiram dengan cahaya teratai. Separuh tubuhnya hanya ringan, dia tidak terlihat nyata. Apakah kamu tidak mengenalku? Hansen terkejut dengan fakta bahwa lelaki tua teratai itu tidak mengenali siapa dirinya. Tidak banyak orang di Extreme King yang tidak tahu siapa dia sekarang. Mengapa aku tahu siapa kamu? Orang tua itu bertanya dengan dingin. Tidak masalah jika kamu mengenalku atau tidak. Kamu hanya perlu tahu bahwa Lightwell milik aku, dolar. Setelah berbicara, Hansen memanggil Skyfinch Radis Godlands miliknya. Persenjataan kepribadian dewa. Wajah lelaki tua raja ekstrim berubah, tapi dia tidak muncul dari sumur teratai raksasa. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil payung logam raksasa, hijau. Cahaya payung logam hijau melindungi seluruh bunga teratai. Hansen tidak mempermasalahkan itu. Dia menusukkan tombak ke sesepuh raja ekstrim. Bahkan dewa sejati Xenogeneik kelas atas tidak mampu memblokir kekuatan Hansen dengan Sky Radis Godlands. Tetua raja ekstrim tidak mengelak atau meleset. Dia memaksa payung logam hijau untuk menghalangi cahaya. Dong. Di bawah tombak Hansen, cahaya payung logam hijau itu kacau, tapi tidak bisa menembus payung logam. Cahaya teratai cahaya raksasa di bawah menggigil dan bergetar. Itu terlihat sedikit lebih redup. Hansen tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menatap payung logam yang dipegang lelaki tua itu dan Lightwell Lotus. Sepertinya dia telah memperhatikan sesuatu. Penatua itu dengan dingin berkata, payung prosesku sudah menjadi bagian dari Lightwell Lotus. Jika kamu dipaksa untuk menghancurkan payung proses, Lightwell Lotus akan hancur bersamanya. Aku menyarankan kamu untuk mengambil Lightwell Lotus dan pergi. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa darinya. Petik 2. Bab 2971, Subscribe Penatua. Lotus Hansen mengerti bahwa Raja Ekstrim Tua tidak tahu tipuan macam apa yang baru saja dia gunakan. Dia mampu meminjam kekuatan Lightwell Lotus dan menggunakannya pada payung logam hijau. Jika Hansen menyerang orang tua Raja Ekstrim, kekuatan yang dia gunakan hanya akan membahayakan cahaya teratai. Jika Hansen menginginkan Well Light Lotus, dia tidak bisa membunuh Pak Tua Raja Ekstrim. Kamu punya rencana yang bagus. Hansen menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua Raja Ekstrim itu. Ada banyak teratai sumur cahaya primitif, kata lelaki tua Raja Ekstrim sambil tertawa. Anggap saja itu hadiah dariku. Raja Ekstrim tetap tidak akan ada hubungannya denganmu. Bukankah itu sempurna? Petik 2. Apa yang dia katakan itu lembut dan keras. Itu juga masuk akal. Jika dia adalah orang biasa yang tidak bisa mendapatkan kelas dewa sejati Lightwell Lotus, dia tidak akan memperburuk keadaan dengan menyinggung Raja Ekstrim. Tapi Hansen sangat bertekad untuk mendapatkan kelas dewa sejati Lightwell Lotus. Dia tidak akan pergi sekarang. Hansen tidak berbicara. Dia melihat ke kelas primitif Lightwell Lotuses di sekitar dan melambaikan tombaknya. Dia memecahkan Lightwell Lotus. Deaphite Xenogeneik diburu. Lightwell Lotus, gen Xenogeneik Deaphite ditemukan. Petik 2. Semua teratai sumur cahaya dipotong oleh Hansen. Banyak pengumuman diputar di kepalanya. Hansen mengumpulkan Lightwell Lotus yang dia tebang dan melemparkannya ke menara takdirnya. Deaphite Xenogeneik diburu. Lightwell Lotus, ditemukan gen Xenogeneik Deaphite. Jiwa binatang yang didewakan diperoleh. Petik 2. Setelah membunuh 100 Lightwell Lotuses, dia akhirnya menerima pengumuman Beast Soul. Dia melihat ke laut jiwanya.
Dewa binatang terang cahaya teratai, tipe Bai Sema tidak lengkap. Hansen sedang tidak berminat untuk melihat apa yang bisa dilakukan oleh Lightwell Lotus Bai Sema. Dia terus menebas semua Lightwell Lotus di sekitarnya. Dia menerima 213 Lightwell Lotuses. Dari semuanya, dia hanya menerima satu jiwa binatang. Setelah dia mendapatkan semua Lightwell Lotus yang dia bisa, dia kembali ke Lightwell Lotus. Dia memandang orang tua Raja Ekstrim dan berkata, "Demi Bai King, jika kau pergi sekarang, aku tidak akan membunuhmu." Ekspresi orang tua Raja Ekstrim berubah. "Kamu benar-benar pengganggu. Apakah Raja Ekstrim benar-benar mudah ditindas?" Petik 2. "Apakah itu berarti kamu tidak akan pergi?" Hansen memandang pria tua itu saat dia berbicara. "Aku tidak akan pergi. Apa yang akan kamu lakukan padaku?" Orang tua itu membuka payung logam hijau dan tertawa terbahak-bahak. Mata Hansen tampak sangat berkilau. Dia menatap mata lelaki tua itu dan perlahan bertanya, "Apakah menurutmu payung itu akan melindungi hidupmu?" "Mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi jika kamu ingin membunuhku, teratai ini akan dihancurkan," kata lelaki tua itu dengan pasti. "Betulkah?" Salah satu mata Hansen tiba-tiba mengeluarkan cahaya aneh. Matanya berubah warna menjadi merah darah. Detik berikutnya, Hansen sudah menembus cahaya payung logam hijau. Dia memasuki mata orang tua itu dengan menggunakan keterampilan mata jiwa binatang mata darah mata jahat. Blur. Darah keluar dari mata kanan orang tua Raja Ekstrim. Bahkan bagian belakang kepalanya memiliki lubang berdarah yang menganga. Hansen memegang Skyfin Radis Godlance ketika dia muncul kembali di belakang lelaki tua Extreme King. Kecambah hijau tumbuh dari luka orang tua itu. Mereka terus menyerap kekuatan hidup Patua Extreme King. "Ark!" Orang tua itu menahan matanya dan berteriak. Dia ingin mengayunkan payung logam hijau yang dimilikinya. Dia hanya bergerak 1 inci ketika tombak Hansen memotong lengannya. Orang tua itu ketakutan. Dia menggunakan tangannya yang lain untuk mengambil salah satu yang telah dipotong. Dia kemudian mengambil payung logam hijau dan terbang menjauh. Dia menghilang di langit dengan kecepatan cahaya. "Pulanglah dan beritahu Bai King bahwa aku menggunakan hidupku untuk mendapatkan ini," kata Hansen kepada tetua saat dia melarikan diri. "Aku pantas mendapatkannya." Bai King tahu bahwa bayi suci adalah dolar, dan dia hampir saja membuat bayi suci itu terbunuh. Hansen menggunakan identitas dolar untuk mengambil teratai sumur cahaya sebagai tuntutan untuk dihormati. Hansen menginginkan Lightwell Lotus, tetapi dia tidak menginginkan Lightwell. Hansen memandang Lightwell Lotus raksasa. Dia menggunakan Skyfin Radis Godlance untuk menyerang akarnya. Dengan kekuatan Skyfin Radis Godlance, Hansen menebasnya belasan kali untuk memotongnya. Devite Xenogeneic diburu. Lightwell Lotus, ditemukan gen Xenogeneic Devite. Jiwa binatang yang didewakan diperoleh. Petik 2. Hansen sangat senang. Dia tidak berharap mendapatkan jiwa binatang lain. Dia melihat ke dalam Sea of Soul-nya. Dewa binatang terang cahaya teratai, Bai Sema, sempurna. Melihat kata, sempurna, Hansen menjadi lebih senang. Itu adalah jiwa binatang kelas sempurna. Itu sama dengan jiwa binatang kelas dewa sejati. Dia masih tidak tahu untuk apa cahaya teratai Bai Sema itu. Hansen meletakkan Lightwell Lotus raksasa di dalam Destiny's Tower dan memanggil Lightwell Lotus Bai Sema. Melebihi ekspektasi Hansen, jiwa binatang cahaya teratai Bai Sema sangat berbeda dari jiwa binatang buas Bai Sema yang dia miliki sebelumnya. Itu bukan Bai Sema dengan tubuh Hansen sebagai pusatnya. Bayangan Lightwell Lotus berada di depan Hansen. Lightwell Lotus adalah pusatnya. Itu membuka cahaya suci Bai Sema sepanjang 30.000 kaki. Itu menutupi seluruh area. Hansen berdiri di dalam Bai Sema, tetapi dia tidak merasakan kecepatan atau kekuatannya menerima dorongan. Dia juga tidak mendeteksi properti pertahanan apapun di dalam sumur cahaya Lotus Bai Sema. Melihat bayangan cahaya sumur Lotus melepaskan cahaya suci, Hansen melompat. Dia menggunakan Skyfin Radis Godlance untuk memotong jarinya. Dia memiliki luka yang dalam. Dalam cahaya teratai, Bai Sema, luka di jari Hansen dengan cepat sembuh. Kerusakannya langsung berbalik. Penyembuhan Bai Sema. Hansen sangat senang dengan penemuan ini. Seorang Bai Sema seperti itu sangat langka, dan itu adalah kelas dewa sejati Bai Sema di atas itu. Itu sangat efektif. Meskipun tubuhnya bisa sembuh dengan cepat, jenis kekuatan penyembuhan yang dia miliki sekarang pasti yang terbaik di seluruh alam semesta. Hansen mencobanya beberapa kali. Dia segera menemukan masalah besar. Cahaya suci penyembuhan cahaya teratai Bai Sema tidak memikirkan perbedaan antara kawan dan lawan. Tidak peduli siapa yang ada di dalamnya. Bai Sema akan menghiasi mereka dengan kekuatan penyembuhannya. Hansen berpikir, itu artinya aku harus berhati-hati saat memanfaatkan ini. Jika tidak, itu bisa menjadi perisai bagi musuh. Petik 2. Dia membawa semua Lightwell Lotus bersamanya saat dia meninggalkan Lightwell. Berita tentang dolar yang menyerang sumur cahaya menyebar ke seluruh alam semesta. Dunia ini kacau balau, bahkan Raja Ekstrim dirampok. Petik 2. Dengan munculnya Istana Dewa, itu pasti pertanda kekacauan. Alam semesta tidak akan stabil lagi. Petik 2. Dalam Raja Ekstrim, Raja Bai mendengar apa yang dikatakan lelaki tua buta itu dan menyuruhnya pergi. Dia duduk sendirian dan berkata, aku khawatir anak itu tidak akan berhenti. Setelah diam sebentar, Bai King memanggil seorang perwira. Dia memberitahu petugas, yang merupakan seorang utusan, untuk menyampaikan pesan untuknya. Kemanapun dolar pergi, orang-orang kami tidak bisa menghentikannya.
Biarkan dia mengambil apapun yang dia inginkan. Petik 2. Utusan itu membeku beberapa saat setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Qing. Dia tidak bisa bereaksi. Sejak dia lahir, dia belum pernah mendengar perintah Raja Ekstrim seperti itu. Bab 2972 Sumber Daya dikirimkan. Hansen agak membeku karena shock. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia telah merampok banyak dari banyak ruang xenogenik milik Extreme King. Selain lelaki tua di Lightwell yang menantangnya, tidak ada yang berani menghentikannya ketika dia mencapai tempat lain. Mereka tidak menghentikannya, dan mereka seperti pengungsi yang menunggu tentara membantu mereka. Mereka membuka pintu gerbang dan menyiapkan kendaraan. Mereka memberi Hansen apapun yang dia inginkan. Mereka takut Hansen tidak dapat diberi cukup seperti orang yang tidak makan cukup karena tidak cukup makanan. Apa yang terjadi? Apakah semua orang di Extreme King menderita stroke otak? Hansen memasang ekspresi bingung. Dia mengharapkan pertempuran yang kuat dan keras, di mana dia bisa membunuh semua orang yang dia inginkan untuk bersenang-senang. Sekarang, orang-orang sangat bersemangat dan rela. Mereka dengan senang hati memberikan apapun yang dia minta. Mereka bahkan memberinya mobil dan kendaraan. Dia tidak bisa membunuh mereka setelah itu. Dia memanggil manajer Extreme King dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Manajer dengan sopan berkata, menurut pertanyaan Tuan Dolar, jawabannya adalah bahwa pemimpin tersebut mengklaim kamu adalah VIP untuk Extreme King. Beritahu kami jika kamu membutuhkan sesuatu. Jika tidak cukup, kita bisa memberitahu pemimpinnya. Dia akan memiliki apapun yang kamu butuhkan untuk dikirim kepada kamu dari tempat yang berbeda. Petik 2. Ekspresi Hansen aneh. Dia berpikir, ada apa dengan Bai Qing? Hansen tidak yakin apakah Bai Qing ingin menyakitinya dengan menyuruhnya pergi ke Starter Kingsland. Sekarang dia melakukan ini, itu hanya membuat Hansen semakin bingung. Apakah karena Bai Qing tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkanku? Apakah dia ingin menghindari kerugiannya dengan membuat skema lain sepenuhnya? Hansen tidak dapat memikirkan alasan yang sah untuk semua ini. Setelah merampok beberapa tempat lagi, Hansen tidak lagi bersenang-senang. Dia akan menggunakan alasan untuk membalas Bai Qing. Dengan begitu, dia punya alasan untuk menjarah dan menjarah. Sekarang, bahkan Hansen berpikir ini terlalu aneh. Jika aku tidak mengambilnya, maka aku tidak menerimanya. Jika dia memberikannya kepadaku, mengapa aku tidak mengambilnya? Hansen memutuskan untuk terus merampok, tetapi dia telah merampok 18 ruang xenogenik Extreme King. Dia mengambil gen xenogenik dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan Extreme King tidak menunjukkan setitik pun perlawanan. Mereka memberi Hansen segalanya, dan dia merasa senang karenanya. Pada akhirnya, terlalu berlebihan bagi Hansen untuk merampok. Dia membuat beberapa perhitungan. Sumber daya yang dimilikinya cukup untuk mendukung Little Angel menjadi kelas kupu-kupu. Sumber daya yang dibutuhkan untuk menjadi kelas dewa sejati bukanlah hal yang dapat ditemukan di ruang xenogenik manapun. Bahkan jika Hansen ingin mengumpulkan lebih banyak, selain King's Kingdom, tidak banyak tempat seperti Lightwell yang memiliki sumber daya sekelas dewa. Sudahlah, biarkan aku membawa Little Angel kembali dan memeriksanya. Jika tidak cukup, kami selalu bisa kembali lagi. Meskipun Hansen berpikir bahwa, jika dia harus mengambil lebih banyak, itu bukanlah sesuatu yang dia ingin lakukan. Hansen mengambil banyak sumber daya kembali ke Space Garden. Dia meminta Qin Xuan membawa orang membuat cairan Geno secara rahasia. Sumber daya itu harus disembunyikan. Jika tidak, orang akan dengan mudah mengetahui bahwa dia adalah Dolar. Karena itu, Hansen tidak mengizinkan orang Flower Guards membantunya menyusun cairan Geno. Flower Guards sekarang berada di bawah kendali penuh Hansen. Teknologi untuk semua jenis cairan Geno dimiliki oleh Hansen. Dia memberitahu manusia, roh, dan makhluk yang datang dari tempat suci untuk membantu Qin Xuan. Mengenai Flower Guards, Hansen tidak memperlakukan mereka dengan buruk. Sumber daya di Space Garden semuanya ditangani oleh mereka. Mereka juga menyimpan sedikit cairan Geno yang mereka buat. Little Angel memiliki banyak cairan Geno, jadi itu mempercepat perkembangannya. Dia dengan cepat berevolusi. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, dia menjadi kelas kupu-kupu. Makhluk biasa yang berevolusi secepat itu tidak akan memahami kemampuan baru mereka. Itu umum untuk kekuatan dan level yang tidak cocok. Kemudian jika mereka bertarung, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya. Situasi Little Angel berbeda. Hansen tidak membutuhkannya untuk bertarung. Dia hanya membutuhkannya untuk bergabung dengannya, jadi tidak masalah jika dia tidak mengerti apa-apa. Sumber daya yang tersisa berisi kelas dewa sejati Lightwell Lotus dan 2 gen xenogenik kupu-kupu. Butuh beberapa saat untuk memperbaikinya. Bahkan jika dia memakan semuanya, Little Angel tidak akan berevolusi menjadi dewa sejati. Di mana lagi aku harus pergi untuk mendapatkan sumber daya? Haruskah aku merampok Extreme King lagi? Hansen berpikir. Wang Yuhang mendekati Hansen dan berkata, Han tua, di luar Space Garden, ada seorang lelaki tua yang terus mengeluh tanpa henti. Dia ingin melihatmu. Petik 2. Hansen melihat keluar. Dia melihat 9000 King di luar Space Garden. Dia keluar dari Space Garden dan bertanya pada 9000 King, 9000 King, apa yang kamu lakukan di sini? Tuan, akhirnya aku menemukan kamu. 9000 King dengan cepat membungkuk dan menceritakan semuanya. Setelah Hansen meninggalkan sistem tandus besar dan terluka oleh Moment God, 9000 King, wanita iblis, dan yang lainnya telah mencarinya. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan Hansen yang terluka.
Nine Thousand King mendengar tempat bertengger Hansen ada di dalam Space Garden, itulah sebabnya dia ada di sana mencarinya. Mengapa kamu mencari aku? Hansen bertanya dengan ragu-ragu. Kamu dipilih oleh pemimpin sekret, kata Nine Thousand King dengan pasti. Wajar jika mereka ingin memperlakukanmu dengan baik. Bukankah pemimpin sekret menyuruh mereka pergi kemanapun mereka mau? Dia tidak memerintahkan mereka untuk mengikutiku. Hansen mengerutkan kening. Nine Thousand King segera tertawa. Kamu dipilih oleh pemimpin, dan tuan kecil memiliki tubuh suci. Dia adalah tuan mereka. Jika mereka tidak mengikuti kamu, siapa yang akan mereka ikuti? Mereka sedang beristirahat di sekret. Mereka menunggu tuan kecil kembali ke rumah, dan mereka akan membawa tuan kecil untuk mengikuti kamu. Petik 2. Sebelum Hansen mengirim orang untuk mencari Little Flower di cagar alam, tidak ada berita tentang dia yang terdengar. Jika mereka mengatakan akan membawa Little Flower, Hansen tidak mengatakan apa-apa. Dia membiarkan Nine Thousand King beristirahat di Space Garden. Aku masih harus pergi dan mengirim pesan ke wanita iblis dan yang lainnya, jadi mereka tidak perlu khawatir lagi, kata Nine Thousand King. Mereka juga memiliki tabungan di Istana Suci. Mereka ingin memberikan semuanya kepada kamu. Aku akan menangani pengangkutan barang atas nama kamu. Petik 2. Oh, kupikir harta dan persenjataan kepribadian dewa mereka dihancurkan dalam pertarungan, kata Hansen. Apalagi yang mereka miliki. Mereka memiliki bahan xenogenik yang mereka terima untuk membunuh xenogenik dalam sistem tandus besar, tapi mereka tidak bagus untuk membuat harta karun, jelas Nine Thousand King. Jadi, itu adalah bahan yang tidak bisa digunakan untuk membuat harta karun. Mereka berencana memberikan semuanya kepada kamu. Jika kamu tidak dapat menggunakannya, maka tuan kecil dapat menggunakannya. Petik 2. Hansen kekurangan sumber daya sekarang, jadi dia tidak keberatan menerima lebih banyak sumber daya. Dia memikirkannya dan mengikuti Nine Thousand King kembali ke sistem tandus yang besar sehingga Little Angel bisa segera menjadi dewa sejati. Adapun Little Flower, dengan Hansen ada di sana, dia akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Ada semakin banyak elit yang menantang roh dewa. Banyak roh dewa telah terbunuh, dan ada banyak persenjataan kepribadian dewa. Banyak makhluk menakutkan yang tidak ada dalam daftar pertarungan dewa akan menyerang istana dewa. Mereka ingin menurunkan bendera mereka dan menjadi dewa atau hanya membunuh roh dewa untuk mendapatkan persenjataan kepribadian dewa. Tapi mereka hanya menantang roh dewa kelas penghancuran. Tidak ada yang berani menantang roh dewa dari tingkat yang lebih tinggi. Hansen berencana membunuh beberapa dewa roh juga. Dia ingin mengklaim persenjataan kepribadian dewa mereka dan menyelamatkan Golden Growler. Dia melihat Golden Growler semakin lemah setiap hari. Dia terburu-buru untuk menyelamatkannya. Hansen tidak terlalu peduli tentang berkembang, meletakkan benderanya, dan menjadi dewa. Menjadi roh dewa berarti seseorang tidak bisa mati, tetapi seseorang selalu dapat digantikan. Bahkan jika seseorang tidak diganti, seseorang harus menjaga kuil dewa selamanya. Itu seperti berada di penjara selamanya. Bab 2973 Mitos Darah Biru, subscribe Penatua. Sebelum Hansen mengikuti 9.000 raja untuk meninggalkan taman luar angkasa, ada orang lain yang datang berkunjung. Orang yang datang ke taman luar angkasa adalah pembalasan Tuhan. Hansen kaget, dia tidak tahu mengapa retribusi Tuhan datang ke sana. Ketika pembalasan Tuhan melihat Hansen, dia memeriksanya dengan ekspresi terkejut. Itu membuat jantung Hansen berdebar kencang. Dia bertanya, apa yang kamu lihat? Kamu dipukul oleh Tuhan Momen, yang merupakan roh dewa pemusnahan, namun kamu baik-baik saja, retribusi Tuhan berkata sambil tersenyum. Sepertinya Ayah Baptis Han memenuhi gelarnya. Apa Ayah Baptis Han? Berhenti menertawakanku, aku baru saja sembuh dari luka itu. Hansen berhenti dan melihat pembalasan Tuhan sebelum berkata, kamu adalah orang yang sangat sibuk. Kamu tidak akan pergi ke Free Treasure Palace, jadi untuk apa tepatnya kamu melihat aku? Petik 2. Aku ingin datang ke sini dan bersantai denganmu. Sayangnya, waktu melawanku. Setelah aku meninggalkan tempat suci, yang telah aku lakukan hanyalah latihan, latihan, dan latihan. Aku bahkan tidak punya waktu untuk memejamkan mata. Aku baru saja menjadi kelas primitif, namun kamu sudah menjadi dewa sejati. Kamu membuat orang cemburu dan iri. Petik 2. Retribusi Tuhan menghela nafas dan melanjutkan dengan berkata, kali ini, aku datang ke sini atas nama Legion. Kami membutuhkan kamu untuk datang dan melihat Blood Legion. Pemimpin Legion berkata dia ingin bertemu denganmu. Petik 2. Pemimpin Blood Legion mana yang kamu bicarakan? Hansen mengerutkan kening. Dia ingat pemimpin Blood Legion adalah Tuan Li, yang terjebak di dalam peti mati di tempat suci. Ini bukan yang kamu pikirkan. Pemimpinnya adalah pencipta Legion Darah. Dia adalah pemimpin pertama. Kamu bisa memanggilnya Raja Manusia. Jawaban retribusi Tuhan membuat tubuh Hansen menggigil. Hansen ingin menanyakan beberapa detail, tetapi pembalasan Tuhan mengatakan dia tidak tahu banyak. Dia berkata jika dia memiliki pertanyaan, dia bisa pergi dan bertanya kepada pemimpin Legion secara langsung. Hansen memikirkannya dan memutuskan untuk pergi ke Blood Legion. Dia memiliki banyak pertanyaan tentang Blood Legion yang dia ingin jawab. Dulu ketika Han Jinzi dibawa pergi oleh Blood Legion, Hansen tidak tahu apa yang dia lakukan atau legenda apa itu. Dia juga tidak tahu mengapa Laolai adalah manusia sejati dari Blood Legion. Dia juga memiliki beberapa pertanyaan tentang darah pulsa sutra. Mungkin juga pemimpin Blood Legion, yang disebut Raja Manusia, bisa memberinya jawaban yang dia cari. Jadi,
Hansen mengizinkan 9.000 raja untuk kembali ke sistem tandus besar sendirian sementara dia pergi ke depan untuk melihat Legiun Darah bersama pembalasan Tuhan. Hansen tidak mempercayai Blood Legion karena orang-orang Blood Legion memiliki darah biru. Mereka berbeda dari manusia. Blood Legion telah ada di alam semesta selama bertahun-tahun. Meski begitu, mereka tidak pernah angkat jari untuk membantu umat manusia. 2 poin itu saja sudah cukup untuk membuat Hansen merasa tidak aman di sekitar Blood Legion. Meskipun pemimpin Blood Legion disebut Raja Manusia, dia masih khawatir. Meskipun Hansen memikirkan itu, dia masih harus pergi. Retribusi Tuhan membawa Hansen ke kapal yang aneh. Di dalam kapal, area Dongsuan Hansen tidak dapat digunakan. Itu membuat Hansen mengerutkan kening. Pembalasan Tuhan sepertinya membuat Hansen sangat khawatir. Dia berkata, bertahun-tahun dalam Blood Legion, kita telah dikejar oleh roh Tuhan tertentu. Jadi, kita harus bersiap. Desain kapal ini tidak bertentangan dengan kamu. Itu karena kita tidak ingin dilacak oleh roh Tuhan. Petik 2. Mengapa roh dewa ingin membunuh orang-orang dari Blood Legion? Hansen bertanya. Ini semua kita adalah manusia, kata retribusi Tuhan. Itu adalah jawaban yang jujur, tapi itu adalah jawaban yang membuat Hansen semakin curiga. Aku juga manusia. Ada juga banyak manusia di Space Garden. Mengapa roh Tuhan tidak datang mengganggu kita? Hansen menganggap ini serius. Retribusi Tuhan terdiam sesaat sebelum berkata, aku tidak yakin mengapa demikian. Seseorang menanyakan pertanyaan yang sama kepada aku, tetapi aku tidak pernah yakin apa yang harus aku sampaikan kepada mereka. Jadi, aku hanya harus menebak bahwa itu ada hubungannya dengan darah biru. Petik 2. Darah biru, kata Hansen pada dirinya sendiri. Semua pertanyaan kunci mengarah kembali ke awal. Anggota Blood Legion memiliki darah biru, dan darah biru berasal dari gen manusia. Kekuatan gen darah biru ini hanya diaktifkan setelah beberapa generasi mempraktikkan sutra denyut darah. Hansen adalah manusia generasi pertama yang mempelajari sutra denyut darah, jadi dia tidak memiliki darah biru, bahkan Little Flower dan Little Linger, yang merupakan generasi kedua, tidak memiliki darah biru. Jadi, darah biru tidak muncul bahkan pada generasi kedua. Butuh banyak generasi manusia untuk mempraktikkan sutra denyut darah agar darah mereka mulai menjadi biru. Hansen mempraktikkan sutra denyut darah, tetapi dia tidak pernah bisa merasakan sutra darah-darah memberikan kekuatan darah biru apapun. Itu hanya membuat gen dan kualitas genetiknya lebih baik. Sebelumnya, Hansen punya banyak tebakan. Menurut teori yang dia kemukakan, tubuh manusia seharusnya memiliki gen biru yang tersembunyi. Kemungkinan itu diaktifkan dengan gen manusia lebih dari tipis. Itu sangat kecil sehingga tidak bisa mempengaruhi tubuh manusia. Itulah mengapa seseorang membutuhkan sutra denyut darah selama beberapa generasi. Itu untuk memenuhi dan memompa gen darah biru itu. Dengan begitu, gen darah biru mampu menjadi bagian utama dari gen manusia. Jika Hansen menebak semua ini dengan benar, gen darah biru tidak berasal dari kristalizer karena kristalizer tidak memiliki pria berdarah biru. Mereka seperti manusia dengan darah merah. Ada lebih banyak bukti yang mendukung fakta bahwa alat kristalisasi tidak memiliki gen darah biru. Retribusi Tuhan dan rekan-rekannya tidak seperti manusia biasa dan tidak bisa menyerap gen makhluk. Anggota yang memiliki darah biru harus berevolusi sendiri. Mereka tidak dapat menggabungkan gen mereka dengan gen makhluk lain manapun. Itu bekerja seperti itu di cagar alam, jadi itu harus sama di alam semesta yang besar juga. Retribusi Tuhan mengatakan dia sekarang setara dengan dewa primitif. Dia tidak mengatakan dia persis. Tidak peduli jika seorang pria berdarah biru berada di tempat suci atau alam semesta yang besar, mereka adalah jenis orang yang sangat unik. Mereka memang ada di luar aturan, tetapi mereka memiliki koneksi besar dengan manusia biasa. Itu adalah sesuatu yang membingungkan Hansen. Alat kristalisasi berbeda. Mereka adalah makhluk universal standar. Mereka sama seperti manusia di cagar alam. Mereka mengikuti aturan alam semesta besar untuk bertumbuh. Itu berbeda dengan pria berdarah biru, jadi tidak mungkin gen darah biru berasal dari alat kristalisasi. Hansen berpikir, begadang mengatakan bahwa manusia adalah hasil dari kristalisasi yang menggunakan gen mereka untuk digabungkan dengan gen makhluk lain. Gen darah biru pasti berasal dari makhluk itu, tapi makhluk apa itu? Petik 2. Satu hal yang diketahui Hansen dengan pasti adalah bahwa kemajuan sutra darah pulsa adalah kemajuan untuk membuat gen darah biru mengambil alih gen manusia. Hansen tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Dia juga tidak tahu makhluk macam apa itu. Alasan Hansen mengetahui Blood Pulse Sutra sangat kuat adalah karena ia dapat membuat generasi berikutnya, dan generasi setelah itu, lebih kuat. Dia tidak mengizinkan keluarganya mempraktikkan darah pulsa sutra, bahkan Little Flower dan Linger. Kapal meninggalkan ruang tergelincir dan terbang ke sistem tandus. Ada banyak bintang, dan ada kata merah raksasa. 2974 kau tidak akan pernah tahu. Hansen akhirnya melihat Raja Manusia. Raja Manusia di hadapannya hampir seperti patung. Dia adalah seorang pria parubaya yang elegan. Wajah mudanya membuatnya terlihat seperti dia berusia 20 tahun, tetapi kehadirannya menjelaskan bahwa dia lebih tua. Setelah memasuki kurcaci merah, Hansen telah melihat banyak anggota Blood Legion. Mereka seperti retribusi Tuhan. Mereka tidak memiliki level yang ditentukan oleh makhluk lain di alam semesta, tetapi Hansen tidak percaya salah satu dari mereka lemah. Faktanya, Hansen sangat terkejut dalam perjalanannya ke sana.
Selain Extreme King, Sky Palace, Very High, dan ras tinggi lainnya, dia tidak berpikir ada ras lain di alam semesta yang bisa sekuat Blood Legion. Hansen tidak dapat mengetahui level mereka, tetapi dia merasakan kehadiran berbahaya di sekitar setiap individu. Kamu akhirnya di sini, anakku. Raja manusia duduk di singgasana. Dia meletakkan rahangnya di tangannya dan menatap Hansen dengan penuh minat. Hansen berpikir itu terdengar aneh, untuk sedikitnya, tapi Raja Manusia adalah manusia alfa. Ia menduga bahwa memanggilnya anaknya adalah perilaku yang wajar. Meski begitu, Hansen menganggap itu agak aneh. Panggil saja aku Hansen, pikir Hansen. Biarpun kamu adalah Raja Manusia, kamu tidak bisa menghasilkan ras. Pasti ada alfa manusia lainnya. Mungkin kamu dan aku berhubungan. Petik 2. Raja Manusia sepertinya memahami apa yang dipikirkan Hansen. Bibir Human King sedikit melengkung. Dia dengan lembut berkata, pada awalnya, Crystallizer menggunakan gen mereka sebagai cetak biru untuk digabungkan dengan gen makhluk lain. Banyak makhluk diciptakan dengan cara ini. Manusia adalah salah satu produknya. Saat itu, mereka menciptakan 13 manusia, dan aku adalah salah satunya. Aku adalah salah satu dari 13 manusia alfa. Termasuk aku, ada 3 laki-laki dan 10 perempuan. Sejauh yang aku tahu, 2 pria lainnya tidak berhasil. Mereka tidak bisa menghasilkan anak. Petik 2. Raja Manusia tertawa keras dan bertanya, jadi, apa aku punya kesempatan untuk menyebutmu anakku? Hansen tidak menjawab pertanyaan itu. Dia malah bertanya, mengapa kamu ingin melihat aku? Hansen tidak dapat menyangkal bahwa Raja Manusia mungkin benar-benar leluhurnya, tetapi Hansen sekarang menahan nasib banyak kehidupan di Space Garden. Dia juga tidak tahu apa yang diinginkan Raja Manusia. Hansen tidak akan mengambil risiko Space Garden dan nasib orang lain hanya karena dia adalah seorang leluhur. Dia harus mencari tahu sebelum dia berkomitmen untuk apapun. Raja Manusia masih menatap Hansen dengan penuh minat. Sepertinya dia sedang mengamati mainan baru. Setelah beberapa saat, Raja Manusia berkata, kamu melatih pintu kehidupan. Iya, mengapa menerima Blood Pulse Sutra jika ada pintu kehidupan? Hansen selalu bingung tentang itu. Setelah dia berlatih pintu kehidupan, dia hanya tahu itu akan menguntungkan Blood Pulse Sutra miliknya. Dia tidak pernah tahu apa yang dilakukannya. Blood Pulse Sutra dan pintu kehidupan diciptakan oleh aku. Perbedaannya adalah Blood Pulse Sutra adalah apa yang aku alami, dan pintu kehidupan berisi pikiranku. Itu adalah imajinasi yang gagal. Jadi, di Blood Legion, tidak ada orang lain yang membuka pintu kehidupan mereka. Sampai sekarang, hanya kamu dan aku yang pernah membuka pintu kehidupan mereka. Petik 2. Apa? Hansen kaget. Matanya terbuka lebar saat dia menatap Raja Manusia. Dia tidak pernah berpikir dia akan menerima jawaban seperti itu. Raja Manusia tampaknya puas dengan reaksi Hansen. Dia tertawa dan melanjutkan dengan berkata, kamu harus merasakannya. Blood Pulse Sutra kamu berbeda dengan Blood Pulse Sutra yang dikenal dengan retribusi Tuhan. Kamu memiliki banyak kekuatan yang tidak dimiliki retribusi Tuhan dan yang lainnya. Seolah-olah gen kamu lebih kuat. Blood Pulse Sutra kamu dapat membantu makhluk lain dalam berevolusi. Petik 2. Tidak heran mengapa aku merasa Blood Pulse Sutra milikku berbeda dari retribusi Tuhan, kata Hansen dengan anggukan. Dia telah menebaknya seperti ini sebelumnya, jadi ini adalah konfirmasi yang selalu dia cari. Meski begitu, Hansen masih bingung. Dia memandang Human King dan bertanya, jika Life Door sekuat itu, mengapa kamu mengklaim itu gagal? Mengapa kamu tidak membiarkan anggota Blood Legion lainnya mempraktikkannya? Petik 2. Raja Manusia tidak menjawab pertanyaan Hansen. Dia tampak seperti sedang tersenyum, tetapi dia tidak tersenyum. Dia memandang Hansen dan bertanya, kamu telah berlatih untuk waktu yang lama. Kamu pasti tahu cara kerja Blood Pulse Sutra, kan? Mengapa kamu tidak memberitahu aku? Hansen tidak tahu mengapa dia menanyakan itu, tapi dia masih berkata, jika aku harus bertaruh, Blood Pulse Sutra adalah untuk mengekstraksi beberapa jenis gen dari tubuh manusia. Setelah mendengar ini, Raja Manusia mengangguk. Iya. Aku membuat Blood Pulse Sutra sehingga manusia dapat kembali menjadi seperti semula. Aku ingin memurnikan darah mereka untuk manusia murni lagi. Gen Life Door tidak murni. Mereka akan memprioritaskan semua gen yang bertentangan dengan keinginanku. Jadi, bagiku, Life Door adalah sebuah kegagalan. Petik 2. Hansen sekarang mengerti bahwa Life Door tidak benar-benar gagal. Itu hanya karena itu bukan yang diinginkan oleh Raja Manusia. Itu sebabnya dia mengklaim itu gagal. Apakah kamu mengatakan bahwa itu asal-usul gen darah biru? Hansen bertanya, mengapa manusia dengan gen darah biru dianggap sebagai manusia nyata? Raja Manusia memandang Hansen dan dengan dingin menjawab, kemanusiaan adalah ras yang diciptakan oleh Crystallizer yang menggabungkan gen mereka dengan makhluk lain. Jika kamu bisa menebak penggunaan Blood Pulse Sutra, kamu pasti tahu mengapa gen darah biru menghasilkan manusia sejati. Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa gen manusia adalah hasil dari gen Crystallizer dan gen orang berdarah biru? Ras apa orang-orang berdarah biru itu? Hati Hansen dengan cepat melonjak. Dia sangat ingin tahu jawabannya. Kamu berhasil mengklaim roh suci Qin Xiu, namun kamu tidak tahu darah Qin Xiu berwarna biru. Raja Manusia menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Hansen. Apa? Hansen berteriak. Apakah kamu mengatakan bahwa manusia adalah produk sampingan dari gen Crystallizer yang dicampur dengan gen pemimpin sekret Qin Xiu? Hansen tiba-tiba mengerti lebih banyak. Dia mengerti mengapa roh dewa mengganggu manusia.
Itu juga menjelaskan mengapa Tuhan berkata orang-orang dengan darah biru adalah manusia nyata. Itu semua karena pemimpin sekret Qin Xiu. Rupanya, Raja Manusia senang melihat Han Sen terus kehilangan akal sehatnya. Dia tertawa dan berkata, saat itu, sekret dihancurkan selama pertarungan dewa. Qin Xiu bertempur di langit yang penuh dengan roh dewa, tetapi dia akhirnya dikalahkan. Crystalizers cukup beruntung untuk mengambil satu tetes darahnya ketika Qin Xiu meledak. Mereka menelitinya. Ketika mereka mundur ke dalam cagar alam, mereka menggabungkan darah itu dengan gen Crystallizer mereka sendiri. Mereka menghasilkan 13 manusia. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Human King melanjutkan dengan berkata, tapi gen Crystallizer itu lemah, dan gen Qin Xiu tidak cukup dipelajari. Gen manusia hanyalah sebagian kecil darinya. Aku membuat Blood Pulse Sutra sehingga kita dapat mengaktifkan, mengembangkan, dan memulihkan gen yang hilang tersebut sehingga gen manusia dapat lebih condong ke arah Qin Xiu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Raja Manusia menghela nafas. Aku tidak pernah menyangka apa yang ingin aku lakukan akan gagal, dan itu terjadi padahal tidak seharusnya. Pintu kehidupan yang aku yakini telah gagal membantu kamu menciptakan Little Flower. Dia memiliki tubuh seperti Qin Xiu, tetapi dia tidak memiliki darah biru. Kau tidak akan pernah tahu. Bab 2975 lebih baik dari Dewa Sejati, apakah kamu tahu Little Flower? Han Sen mengerutkan kening dan menatap Raja Manusia. Bunga kecil diambil oleh kucing tua sejak lama. Dia telah terjebak dalam suci. Selain muncul dalam pertarungan gulir Geno, tidak ada orang lain yang melihatnya. Namun, Raja Manusia tahu tentang Little Flower, dan dia tahu banyak tentang dia. Kucing 9 kehidupan mewakili Legiun Darah dan merupakan maskot bagi mereka. Itu membuat Han Sen mulai memikirkan banyak hal. Raja Manusia dengan aneh melihat ke arah Han Sen bertanya, apakah kamu ingin tahu tentang hubungan antara aku dan kucing tua? Han Sen mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa. Raja Manusia tertawa sendiri. Sejujurnya, aku sama sepertimu. Kami adalah kegagalan yang ditinggalkan oleh kucing tua. Petik 2. Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud, kata Han Sen. Kucing tua adalah penjaga tempat-tempat suci, kata Raja Manusia dengan dingin. Tanpa bantuannya, apakah menurut kamu para Crystallizer bisa bersembunyi di tempat suci untuk selamanya? Aku bahkan bertanya-tanya tentang itu. Dengan Crystallizer berbagi darah Qin Xiu dan melarikan diri ke tempat perlindungan untuk melakukan semua jenis penelitian, semua yang terjadi melibatkan kucing tua dan Qin Xiu. Mungkin Qin Xiu yang mencoba menemukan ahli warisnya. Petik 2. Setelah itu, Raja Manusia melihat ke arah Han Sen. Dia melanjutkan dengan berkata, kamu dan aku adalah kegagalan yang telah diawasi oleh kucing tua selama bertahun-tahun. Dia menyerah. Hanya putra kamu, Little Flower, yang disetujui oleh kucing tua. Dia menjadi pewaris Qin Xiu. Petik 2. Han Sen sekarang mengerti apa yang dimaksud Raja Manusia. Sederhananya, Raja Manusia sama seperti dia. Mereka mendapat bantuan dan perhatian kucing tua, tetapi mereka tidak dipilih olehnya. Raja Manusia menyipitkan matanya saat dia menatap ke arah Han Sen. Sepertinya dia sedang tersenyum, tapi dia tidak tersenyum. Kamu seharusnya tidak berpikir bahwa menjadi nenek moyang Qin Xiu adalah hal yang baik. Ini sebenarnya sebaliknya. Jika Qin Xiu berani memilih anak aku sebagai leluhur, aku akan melakukan semua kekuatan aku untuk memisahkannya dan menghancurkan semua yang tersisa dari faksi kecilnya. Petik 2. Apa yang dikatakan Raja Manusia adalah sesuatu yang sepenuhnya disetujui oleh Han Sen, tapi dia masih ingin tahu mengapa Raja Manusia merasa seperti itu. Oleh karena itu, dia bertanya, mengapa? Dia mengambil putraku dan mengirim putraku untuk mati, kata Human King dengan dingin. Itu cukup alasan bagiku untuk membunuh seluruh keluarganya 10.000 kali lipat. Apakah kamu mengatakan bahwa rencana Qin Xiu tidak akan berhasil? Han Sen bertanya dengan tenang. Dia mengerti apa artinya itu. Jika dia berhasil, suci tidak akan seperti sekarang ini. Raja Manusia memandang Han Sen. Bukankah kamu memiliki roh suci yang dibuat oleh Kirin Qin Xiu? Apa pendapatmu tentang kekuatan roh suci Kirin itu? Petik 2. Ini sangat kuat, kata Han Sen. Betulkah? Senyuman Raja Manusia semakin dalam. Kamu harus menggunakan roh suci Kirin yang kamu katakan sangat kuat untuk menyerangku sekeras yang kamu bisa. Aku ingin melihat seberapa kuat barang-barang Qin Xiu. Petik 2. Tentu, jika kamu tidak keberatan. Han Sen mengeluarkan pisau karma penyebabnya dan memanggil roh suci Kirin di atasnya. Roh suci Kirin memiliki sebilah pedang. Itu mungkin untuk menjadi apa saja, selama itu adalah senjata. Han Sen ingin tahu seberapa kuat Raja Manusia itu, jadi dia tidak akan menolak permintaan Raja Manusia. Dia juga tahu bahwa Raja Manusia telah menyarankan ini sebagai cara baginya untuk mengukur kekuatan Han Sen. Jadi, tidak ada gunanya menyangkalnya. Han Sen memandang Human King. Cahaya suci pada bilahnya kuat. Itu seperti nyala api iblis yang berkedip-kedip. Raja Manusia masih duduk di singgasana. Dia mengamati Han Sen dan pisaunya dengan penuh minat. Maafkan aku, Han Sen menebas Raja Manusia seperti orang gila. Cahaya pisau itu seperti laser yang bisa membelah dunia. Itu datang tepat sebelum Raja Manusia. Ding! Raja Manusia tidak bergerak, bahkan wajahnya tetap sama. Dia terus duduk di tempatnya. Entah bagaimana, tangannya muncul di bawah pisau itu. Jari tengah dan jari telunjuknya menangkap pisau karma penyebab Han Sen. Cahaya pisau yang menakutkan itu segera dipatahkan oleh jari-jarinya yang sangat kuat.
Ekspresi Han Sen berubah. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya dengan tebasan itu masih sekitar 70%. Meski begitu, kekuatan menakutkan Kirin yang suci mampu membunuh dewa sejati xenogenik kelas atas. Namun, dia tidak bisa mengalahkan kedua jari Human King. Raja manusia melepaskan jarinya dan melihat ke arah Han Sen. Kamu terlalu sopan. Jika itu aku akan menyerang sekuat yang aku bisa. Petik 2. Sebelum Han Sen bisa mengatakan apapun, Human King bertanya, apa pendapatmu tentang kekuatanku? Itu sangat kuat. Han Sen hanya menggunakan kata-kata itu untuk menggambarkannya karena dia belum bisa mengukur seberapa kuat dia. Kekuatanku masih belum sekuat Qin Xiu. Mempertimbangkan hal yang ingin dilakukan Qin Xiu saat itu, apakah menurut kamu roh suci ini, yang Qin Xiu sendiri tidak tahu apakah itu berhasil atau tidak, adalah sesuatu yang dapat dia lakukan? Pada akhirnya, ahli waris yang dipilihnya hanyalah ujian. Mereka adalah tikus laboratorium yang tujuan utamanya adalah untuk pengujian. Raja manusia berbicara dengan ekspresi jijik. Tunggu. Mengapa kekuatanmu? Han Sen merasa kekuatan Raja manusia lebih baik daripada kebanyakan orang di kelas dewa sejati. Dia merasa seolah-olah dia tidak lebih lemah dari Moment God. Mengapa kekuatanku lebih kuat dari dewa sejati? Human King tertawa dan menatap Han Sen. Kamu harus tahu jawabannya. Karena Qin Xiu memiliki gen darah biru, agar manusia menjadi lebih baik dari langit yang penuh dengan ras, kamu membutuhkan apa yang diperlukan untuk melawan roh dewa. Jika kamu mau, aku bisa menjadikan kamu anggota darah biru. Bagi kamu, itu berarti kamu bisa menjadi lebih kuat. Kamu akan jauh lebih kuat dari kamu sekarang. Kamu mungkin akan menjadi sekuat Qin Xiu saat itu. Petik 2. Han Sen tidak berbicara. Dia diam-diam menolak tawaran Human King. Tawaran itu tampak menggiurkan, tetapi ada banyak hal yang ingin dia pikirkan terlebih dahulu. Jika gen darah biru sekuat itu, Qin Xiu tidak akan kalah. Memikirkan hal itu dari perspektif yang berbeda, jika Qin Xiu mengira darahnya bisa mengalahkan roh dewa, mengapa dia tidak berusaha untuk melanjutkan garis keturunannya? Bahkan jika dia tidak bisa menghasilkan bayi, dengan teknologi suci, mereka dapat menyalin gen Qin Xiu. Itu tidak akan sulit dilakukan. Namun, Qin Xiu tidak melakukan itu, dan pasti ada alasannya. Memberitahu aku semua rahasia ini tidak bisa menjadi satu-satunya tujuan untuk mencari aku. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Han Sen masih belum mengerti mengapa Raja Manusia memanggilnya ke sana. Kamu tidak perlu melakukan apapun untukku, kata Human King dengan dingin. Kamu manusia, putra dan putri kamu adalah manusia. Jadi, anakku, tidak peduli kamu mau atau tidak, kamu dan aku akan tetap sama. Pergi melawan roh Tuhan dan lakukan apapun yang menurutmu harus kita lakukan. Aku tidak perlu meminta apapun. Petik 2. Han Sen masih belum mengerti. Karena fakta bahwa Qin Xiu ingin menghancurkan istana dewa dan membunuh roh dewa ingin menghapus garis keturunan Qin Xiu. Logika itu sepertinya masuk akal, tetapi Han Sen mengira ada masalah di suatu tempat. Dia hanya tidak tahu apa masalahnya. Aku meminta kamu di sini untuk mengingatkan kamu, anak aku, bahwa kamu tidak dapat mempercayai Qin Xiu. Kamu tidak bisa mengandalkan peninggalan masa lalunya. Pertahankan identitas kristalizer kamu. Apapun yang terjadi, jangan beritahu siapapun tentang identitas kamu yang sebenarnya. Kamu perlu melakukan itu untuk hidup lebih lama dan memiliki lebih banyak kesempatan. Raja manusia tampak serius. Terima kasih sudah subscribe Penatua.